Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini, saya akan membahas manhwa baru yang berjudul A Veteran Player is Needed in the Apocalypse. BTW, untuk yang traktir Mimin Kopi, terima kasih ya. Baru kebuka, jadi gak tahu itu ada yang donate. Makasih banyak, makasih. Yang request manhwa, sabar dulu ya, karena banyak pembahasan yang lain. Cerita ini dimulai dengan menunjukkan lampu jalan yang sedang menerangi sebuah gang di malam hari. Terlihat ada seorang pria yang sedang mencari sesuatu di rak minimarket dan terlihat ada beberapa minuman yang sudah terpajang. Pria muda itu akhirnya mengambil minuman cola dan menyerahkannya ke kasir. Kasir bertanya apakah dia hanya belanja cola saja dan pria itu menjawab iya. Tetesan embun dingin dari cola itu perlahan jatuh dari tempatnya dan dengan tiba-tiba kasir mengambil botol cola kaca itu lalu menghantamkannya kepada wajah MC dengan sangat keras. Dari mata MC, kita dapat melihat bayangan kasir itu yang sedang tersenyum puas setelah menghajarnya dengan botol cola. MC akhirnya tidak sadarkan diri dan bayangannya menjadi kabur ketika dia memperhatikan seluruh ruangan itu. Minuman cola itu yang sudah dihantamkan akhirnya berhamburan ke lantai dan berserakan di sana. Kembali ke 1 jam sebelumnya, MC sedang berada di depan komputernya dan sedang mengetik. Dia terlihat mengenakan headset dan fokus dengan tugasnya. MC dijelaskan sebagai pecandu dopamin akut, menunjukkan rak buku dan kaset yang tersimpan rapi. Itu menunjukkan jika MC adalah penyuka idol, band rock, Premier League, dan Three Kingdom. Terlihat ada sarung tinju dan foto ketika dia melakukan diving. MC juga seorang penyuka olahraga ekstrim, bela diri, dan parkour. Menurutnya, semua itu adalah kegiatan yang dia lakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dopaminnya. Dia meletakkan tangannya di keyboard dan mulai memainkan game online di saat semuanya sudah tidak lagi terasa dopaminnya. Tapi pada saat itu, MC melepaskan headsetnya. Dia merasa menemukan jalan buntu ketika sedang bermain game. Dia kemudian mencoba untuk mengulangi level game itu sekali lagi. Padahal sebenarnya dia tidak ingin bermain game. Itu membuatnya teringat pada ibunya yang tak pernah mengangkat teleponnya saat sedang bermain game. Ponsel menunjukkan jika ada 31 panggilan tidak terjawab pada ponsel ibunya. Dia kembali memasang headsetnya. Dia merasa ketika dia mencoba bermain game, dia malah langsung kecanduan dengan game itu. Gambar kemudian menunjukkan game yang sedang dimainkan oleh MC. Ketika dia sedang mencari ketegangan yang lebih tinggi lagi, dia malah menjadi menguasai segala macam jenis game apokaliptik. Tapi ada satu game yang paling memberinya dorongan dopamin yang sangat tinggi. Judul game itu adalah Apocalypse Safe Zone, menunjukkan seorang pria yang sedang menatap ke arah reruntuhan kota pada sebuah kiamat. Premis game itu adalah seperti ini. Sebuah meteor menghantam bumi dan menyebabkan zaman es. Sebagian besar umat manusia telah musnah, tapi setelah sekian lama, periode interglasial yang relatif hangat pun tiba dan para penyintas membangun zona aman untuk menjalani kehidupan yang baru. Setidaknya, begitulah lore dari game kiamat itu. Dia menjelaskan jika terdapat 9 zona aman yang terdiri dari zona candy, cola, sigaret, bir, chicken, kokain, knife, love, dan unicorn. Ketika sedang memilih semua itu, MC yang berada di depan komputer mengeluh tentang jalan yang tidak bagus. Dia menjelaskan lagi jika player bisa memilih area permulaan mereka dari 8 zona dengan pengecualian knife, dan begitu player sudah memutuskan memilih zona mana, mereka pun memulai game di zona itu sebagai anak berusia 10 tahun. Ketika player berhasil hidup di early game, player harus mempersiapkan diri hingga akhir sampai usianya mencapai 20 tahun. Karena begitu usia telah menginjak 20, apokalips kedua pun dimulai. Terlihat pada apokalips kedua, semua bangunan menjadi hancur dan sangat berantakan, menandakan kiamat terjadi. MC lalu menyimpulkan jika 10 tahun itu adalah persiapan dan periode pertumbuhan. Fase 1 dari game itu, MC terlihat sangat fokus dalam memainkan game itu. Dia merasa jika gamenya baru menyenangkan saat fase 2 dimulai. Di dalam game itu, hal yang paling penting adalah untuk bisa bertahan hidup di hari kiamat. Begitu apokalips kedua resmi dimulai, player harus bertarung demi kelangsungan hidupnya melawan zona lain.
Dan saat itulah kau akan sadar kenapa zona permulaan itu sangat krusial di dalam kesuksesan bermain game ini. Karena semakin sulit zona permulaannya, semakin tinggi pula stat yang bisa didapatkan player. Apalagi orang-orang dari zona crab yang terkunci semuanya merupakan psikopat. Jika mereka melihat ada penyintas dari zona tingkat kesulitan rendah, mereka akan langsung berusaha membunuh player itu di tempat. Itu sebabnya zona permulaan harus dipilih dengan sangat hati-hati. MC pada saat itu hanya menatap layar komputernya dengan menikmati segelas kopi. Dia merasa jika elemen-elemen gila pada game itu, itulah yang membuatnya kecanduan sejak lama. Tapi semuanya berakhir hari ini. Semua perjalanannya memainkan game itu. Dia kemudian melepaskan tangannya dari keyboard itu dan berhenti bermain game. Dia mengepalkan tangannya kan akhirnya berhasil menamatkan game itu. Di layar terlihat jika dia sudah menyelesaikan hidden area knife. Dia tersenyum lega karena dia sudah berhasil melihat setiap ending dari zona aman yang ada. Setelah menyelesaikannya, MC kemudian melepaskan headsetnya dan terlihat sedikit melamun. Dia kemudian melihat ponselnya dan merasa jika ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Dia kemudian mengupload panduan itu ke forum komunitas game tersebut. Panduan untuk memulai zona aman tersembunyi knife by Dopamine Addict. Layar menunjukkan jika MC sudah memiliki akun level 12. Dia mengaku jika ini hanyalah hobi kecilnya. Dia ingin sebanyak mungkin orang menikmati game itu. Jadi dia rutin memposting guide di forum komunitasnya, dan begitu dia berhasil mengupload panduan itu, seorang user bernama Home Protector langsung berkomentar pada postingannya. Home Protector selalu menjadi orang pertama yang berkomentar, benar-benar selaras dengan sifat niatnya. Dia berkomentar dan bertanya, apakah serang psikopat itu adalah daerah permulaan? Dia juga baru saja selesai membaca panduan itu, dan bertanya kenapa panduan itu menyuruhnya membantai semua penduduk dari awal. MC pada saat itu terlihat kesal dan kaget juga dengan banyaknya komentar yang user itu berikan pada postingannya. User lain membalas komentar Home Protector. User itu menyuruh si Home Protector untuk membaca baik-baik guide-nya daripada mempertanyakan hal yang bodoh. MC yang sedang melihat sebuah komentar itu berpikir, biasanya dia langsung menghapus head comment seperti itu, tapi untuk kali ini saja dia akan membiarkan komentarnya itu. Seorang user lalu bertanya, bagaimana Dopamine Addict membuka zona tersembunyi? MC membalasnya, mengatakan jika itu sederhana banget, tinggal membuka setiap starting ending untuk semua zona yang ada. Room Corner ikut berkomentar, jika hanya Dopamine Addict saja yang bisa seenaknya bilang begitu. Dan MC membalas, jika dia sudah mengupload panduan permulaan untuk zona yang lain juga, dan seharusnya itu mungkin untuk dilakukan oleh yang lain juga. Tapi Room Corner malah semakin menjadi dan memarahi MC. Kau sungguh mengira orang-orang akan mengikuti panduan semacam ini? Dasar orang gila. MC langsung terdiam ketika melihat perkataan user itu di postingannya. Dia memperhatikannya untuk beberapa saat saja, dan setelahnya MC mendapatkan notifikasi jika dia sudah diblokir oleh user itu, dan itu membuatnya sangat kaget. Dia tidak percaya diblokir oleh orang itu dan menyebut orang itu sebagai brengsek. Dia kemudian scroll lagi postingannya. Si Home Protector kembali berkomentar, mengatakan jika panduannya sangat sulit dan membantai penduduk zona aman dengan karakter bocil bisa dibilang mustahil. User lainnya setuju, mengatakan panduan si adik memang hanya untuk senang-senang saja. MC tidak percaya jika panduan itu sulit, tapi dia merasa lega karena ada satu orang yang berterima kasih. User itu tanpa basa-basi langsung memberikan like di postingan dan mengucapkan terima kasih atas panduannya. MC lalu mematikan ponselnya. Dia pada saat itu merasa lega. Dia yakin jika panduan yang dia buat akan berguna bagi seseorang. Dia menyimpan ponselnya dan kembali menatap layar komputernya. Pada layar komputer terlihat masih menunjukkan layar awal game, dan MC akhirnya sudah selesai dengan game itu. MC kemudian keluar untuk mencari udara segar. Dia berjalan sendirian dan berpikir apa yang sekarang harus dia lakukan. Dia terus berjalan sendirian, berpikir jika level dopaminnya sudah menurun dengan sangat cepat. Dia menghembuskan napas dan berpikir jika dia harus mencari ketegangan yang baru lagi untuk mengisi kekosongan ini. Tapi pada saat itu
Dia bertanya di mana dia dapat menemukan dopamin tersebut. Pada saat itu dia berhenti dan menoleh ke sisinya. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik di tempat itu. Dia pada saat itu kemudian berdiri di depan pintu sebuah kopdes. Maksudnya minimarket. Dia bertanya apakah di sini memang ada kopdes seperti ini. Pada saat itu, langit menunjukkan awan yang cerah pada dini hari. MC kemudian melihat ke rak minuman yang ada di dalam sana. Dia dapat menemukan permen dan cola, rokok, bir, ayam, pisau dapur, bahkan unicorn. Dia pada saat itu berpikir, jika ini sudah seperti Chef John saja. Dia bertanya apakah game itu sedang berkolaborasi dengan kopdes atau apa. Dia mengambil ponselnya dan berpikir jika itu tidak mungkin, karena dia tahu jika game itu tidak ada versi Koreanya, jadi jelas tidak akan ada collab juga. Dia kemudian memotret rak minuman yang menyediakan cola. Dia pada saat itu berpikir, jika pemilik toko ini fanatik Chef John sampai memesan semua produk yang aneh-aneh, tapi dia merasa bangga. Dia salut karena orang yang menjalankan bisnis dengan barang dagang seperti ini pasti orang gila. Dia kemudian memposting foto itu ke dalam forum komunitas. Dia merasa sebaiknya dia memberikan sedikit promosi gratis untuk minimarket itu. Si Home Protector langsung berkomentar pada postingannya, infokan lokasi. Dopamin Adi kemudian langsung memberikannya melalui DM. MC akhirnya membayar belanjanya ke kasir. Kasir itu kemudian bertanya apakah dia hanya belanja cola, dan MC menjawab iya, dan wajahnya sedikit kaget. MC kemudian menatap cola itu, dan wajahnya yang kebingungan terlihat dari pantulannya. Dia berpikir jika kasir itu sedang mengejeknya karena banyak memotret foto tapi cuma beli satu cola saja. MC kemudian memperhatikan cola itu dan berpikir itu aneh karena dia tidak bisa melihat barcode pada minuman itu. Tanpa dia sadari, saat dia sedang memeriksa botol, kasir itu sudah mengangkat tangannya yang menggenggam benda tumpul untuk menyerangnya, dan begitu saja sebuah pukulan yang keras langsung membuatnya berdarah. Kasir itu mengatakan jika itu adalah pilihan yang luar biasa. Setelah mendapatkan pukulan yang keras itu, MC akhirnya langsung terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Beberapa saat berikutnya, terdengar suara-suara yang berteriak di tengah hujan salju. MC akhirnya membuka matanya, dan pada saat itu, dia sudah berada di dalam game dengan karakter bocil 10 tahun yang sering dia mainkan. Dia pada saat itu berdiri dan menoleh ke arah seseorang yang sedang berteriak menggerutu. Di dalam hatinya dia berkata, jika sepertinya baru saja diberikan sumber dopamin yang benar-benar baru. Dan pada saat itu, dia melihat bocah berambut pirang yang sedang menggerutu dengan kasar. Apa-apaan ini? Aku beneran transmigrasi ke game sampah itu, Chef John. MC pada saat itu mengeluh. Dia mendapatkan tambahan dopamin baru, yaitu seseorang sampah bermulut kotor. Di bawah hujan salju, MC bertanya apakah bocah kasar itu juga mengambil cola di minimarket yang sama dengannya, dan bertanya apakah username-nya adalah Room Corner Habi. Bocah berambut pirang itu hanya diam saja dan menyilangkan kedua tangannya di dadanya dan memberikan tatapan sinis. MC kemudian ingat jika username itu adalah troll bermulut kotor. Dia menjelaskan jika bocah itu adalah orang yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial. Bocah pirang itu mengatakan jika semua orang mengumpat seperti itu di internet zaman sekarang. Dia lalu bertanya bagaimana dengan MC dan bertanya siapa username-nya. MC pada saat itu kebingungan. Dia berpikir jika tidak pernah menyangka akan merasuki dunia ini bersama orang yang telah dia blokir. Dia mengingat komentar dari username Room Corner Hobby dan dia sudah memblokirnya. MC berpikir itu hanya akan berujung pada situasi yang canggung. Dia tidak mungkin memberitahunya bahwa dia adalah dopamin addict. MC kemudian membuka mulutnya. Dia berpikir untuk meminjam nama orang lain yang dia ingat pada saat itu. Dia akhirnya memperkenalkan diri dengan nama T Bastard. Nama itu adalah nama salah satu user yang berkomentar pada postingannya. Mereka berdua akhirnya berjalan bersama di dalam kota itu. Bocah pirang kemudian bertanya apakah MC mendapatkan alamat minimarket itu dari Home Protector, dan MC membenarkannya. Dia berbohong. Pada saat itu, bocah pirang terlihat mengeluh. Dia tidak percaya jika ini terjadi kepadanya. Dia berpikir jika Home Protector sudah gila. Bertanya kenapa orang itu membocorkan hal tersebut. MC sendiri pada saat itu langsung yakin kalau tempat ini sudah pasti adalah Apokalips Chef John. Sebuah pikiran terbesit di benaknya. Dia sempat bertanya-tanya bagaimana Room Corner Habi
Habi menemukan minimarket itu dan akhirnya merasuki dunia ini. Tapi akhirnya dia tahu ternyata Home Protector yang membocorkan alamat yang diberikan kepadanya. Lalu bocah pirang itu pergi ke sana dan ikut terseret dalam kekacauan ini. MC yang melihatnya sedang frustasi merasa kesal dan dia mendecak kecil merasa tidak nyaman. Dia kemudian berpikir jika kejadiannya seperti ini, mungkin ada player lain yang juga merasuki game ini. Lalu dengan mempertimbangkan zona lain seperti Sigaret atau Unicorn, begitu apokalips kedua dimulai, mereka mungkin harus bertarung melawan player dari zona lain. MC menyadari jika itu artinya mereka harus mempertaruhkan nyawa melawan posesor lainnya. MC kemudian menutup mata dan menggelengkan kepala. Dia mengatakan dia akan mengkhawatirkan itu nanti saja, karena untuk saat ini bertahan hidup adalah yang utama. Tapi detik berikutnya, bocah pirang itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia mengatakan jika mereka merasuki game, apakah itu artinya mereka bisa menggunakan sistemnya? Ketika MC bertanya sistem game apa, Room Corner menjelaskan jika itu seperti quest, shop, dan skill window. Dia menjelaskan jika itu adalah layar yang muncul tiba-tiba, menampilkan stats saat naik level dan hal-hal semacam itu. Room Corner kemudian mencoba berteriak memanggil status window, bahkan mencoba memanggil inventory. Tapi setelah dia melakukan itu, tidak ada yang terjadi. Hanya terdengar suara angin yang melewati mereka berdua. Dia kemudian mencoba berkali-kali dengan menggunakan kosakata yang lain. Dia mencobanya tanpa henti, tapi semua itu sia-sia saja. Dia kemudian terjatuh berotot ke tanah karena semua usahanya tidak berhasil. Bocah pirang itu kemudian mengeluh karena mereka sudah dipaksa masuk tempat itu di luar kehendak dan bahkan tidak diberi sebuah keuntungan. Dia berpikir ini tidak masuk akal karena harus menyelesaikan semua ini sebagai anak-anak. Dia tidak terima karena dipaksa masuk ke tempat ini, padahal dia adalah orang yang menjalani kehidupan yang baik di dunianya. MC yang mendengar itu merasa itu tidak sesuai dan bertanya apakah kehidupan yang memang baik. Bocah pirang yang mendengarnya langsung jadi pucat. Dia berpikir seharusnya dia lebih sedikit mengumpat. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Si bocah pirang kemudian bersandar pada tembok dan menghembuskan napas. Room Corner kemudian menatap langit. Dia lalu bertanya apa yang akan dilakukan Teh Bastard dan bertanya apakah dia sudah memainkan zona cola dan seberapa jauh dia menyelesaikannya. MC pada saat itu berpikir tentang progres penyelesaiannya. Dia tahu jika dia sudah menyelesaikannya sampai ke zona knife. Tapi MC ingat jika saat ini Dopamine Addict adalah satu-satunya orang yang telah menyelesaikan zona tersembunyi. Dia juga berpikir jika sebaiknya dia menurunkan progresnya agar sesuai dengan kecepatan Teh Bastard. MC kemudian menjawab jika dia sudah menyelesaikan progresnya sampai ke zona Unicorn, dan ternyata itu membuat si Habi terkejut. Habi menjelaskan jika hanya sedikit orang yang telah menyelesaikan sampai ke Unicorn, bahkan di antara Dopamine Addict dan pengikut setianya. Tapi setelah mengatakan itu, Habi tiba-tiba saja kembali marah. Dia ingat jika Dopamine Addict adalah orang pertama yang memposting alamat minimarket itu. Dia berpikir jika orang itu juga merasuki dunia ini dan bertanya apakah markas utamanya adalah di Unicorn. MC pada saat itu terlihat sangat kaget. Dia tidak menyangka meskipun Habi terlihat sangat membencinya, tapi dia tahu banyak tentangnya. Dia kemudian meminta Habi untuk segera menenangkan dirinya. MC kemudian menatapnya dengan tatapan penuh ketelitian. Dia ingat jika saat dia memposting panduan terakhirnya, Habi adalah orang berikutnya yang berkomentar setelah Home Protector. Dia kemudian memikirkan sesuatu tentang Habi yang berlawanan dengan yang dia lihat sekarang. MC kemudian mengatakan jika dia adalah salah satu pengikut Dopamine Addict dan mengaku dia hanya tidak memposting di komunitas tetapi mengetahui semua panduannya. MC bertanya, bukankah Habi juga membaca panduan dan terus berkomentar setiap saat? Habi pada saat itu langsung menundukkan kepalanya dan mengatakan itu benar. Tapi detik berikutnya wajahnya terlihat marah dan memerah. Dia kemudian gemetar dan mengatakan dia membaca semua panduannya, tapi setelahnya dia malah berteriak dengan keras, mengatakan jika bajingan Dopamine Addict itu pada akhirnya memblokirnya. Dia mengaku selalu meninggalkan komentar dan memberi like pada semua panduannya. Dia mengamuk mengatakan jika Dopamine Addict tidak tahu berterima kasih karena sebenarnya tidak peduli seberapa sibuknya Habi. Dia membaca postingannya begitu diunggah
juga. MC yang melihatnya terengah-engah setelah marah seperti itu, akhirnya menyadari sesuatu dan bergumam dalam hatinya. Jadi bukan berarti dia membenciku, tapi dia merasakan ikatan sepihak denganku, diblokir, lalu akhirnya mengamuk. Bocah pirang itu kemudian kembali mengeluh, mengatakan kenapa dari semua orang, kenapa harus dia yang merasuki dunia ini bersama fanboy dopamin addict. MC kemudian memanggil bocah pirang itu dan mengatakan dia akan mengatakan rencana selanjutnya, dan bocah pirang itu menoleh untuk mendengarkannya. MC pada saat itu tersenyum dan bersiap untuk memberitahunya sekarang juga. Dia kemudian melihat ke sebuah rumah yang megah di depan mereka. MC lalu mengatakan jika mulai sekarang dia akan menjadi anak haram. Itu adalah salah satu strategi yang MC posting di komunitas, memberitahukan jika zona Kola terletak di wilayah bersalju di ujung benua, dan tempat ini dikuasai serta dilindungi oleh faksi militer. Penguasa mutlak dan komandan faksi militer itu adalah Hayden Goodman, seorang pria dengan penutup mata muncul. MC menjelaskan jika strategi anak haram adalah menjadi anak haram dan menjadi penerusnya. Bocah pirang yang mengetahui itu tentang panduan strategi itu menyebutnya gila. Dia mengatakan untuk tidak pernah melakukan itu karena kenyataan itu sangat berbeda dari game. MC kemudian berbalik dan meninggalkannya, mengatakan jika bocah pirang itu takut dia bisa mencari jalannya sendiri. Habi yang takut ditinggalkan kemudian segera mendekatinya dan bertanya kepadanya, siapa yang takut? Aku cuma bertanya apa itu bisa dilakukan atau tidak. Habi kemudian memberitahunya jika untuk menggunakan strategi anak haram, player harus menipu komandan, dan jika ketahuan berbohong, kepalanya benar-benar bisa melayang di tempat itu juga. Setelah mendengarkan semua ucapannya, MC mengejeknya sebagai orang penakut. Habi kemudian mengatakan jika dia tidak pernah takut karena selama ini dia berusaha memikirkan keselamatan temannya itu. MC kemudian memperhatikan temannya yang terlihat cemas. Dia juga tidak pernah menyalahkannya karena merasa seperti itu. MC kemudian berpikir bahwa bagaimanapun juga mereka tiba-tiba merasuki tubuh ini dalam semalam dan ke dalam dunia apokalips di mana orang bisa mati kapan saja, lalu terjebak di dalam tubuh anak berusia 10 tahun. Dia kemudian berjalan menyusuri jalan itu bersama temannya. Itu dalam hatinya dia juga berpikir jika wajar saja orang-orang menjadi merasa takut. MC kemudian menyentuh tubuhnya dan dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia kemudian memegangi dadanya. Dia merasa jika dirinya sama sekali tidak merasakan rasa takut dan dia merasa berbeda dari kebanyakan orang. Dia kemudian berhenti dan menunjukkan senyuman tipis pada bibirnya. Sebenarnya, sejak dia terjebak di dalam game ini, MC merasakan sensasi aneh. Dia berpikir bahwa dia sudah kehabisan dopamin yang bisa didapatkan dari game ini. MC kemudian berhenti dan berbalik, lalu mengatakan sesuatu dengan sangat santai. Lagi pula, aku yang harus menipu sang komandan, dan aku tidak peduli jika aku mati saat mencobanya. Pernyataan itu tentu saja membuat temannya sangat terkejut. MC kemudian menjelaskan, dan siapa tahu mungkin jika dia mati, dia akan kembali ke dunia nyata, keluar dari game terkutuk tersebut. Habi kemudian bertanya, bagaimana jika itu adalah benar-benar kematian yang nyata? Apa yang akan dia lakukan? MC pada saat itu terlihat semakin bersemangat dan merasakan lonjakan dopamin di dalam tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, entah aku mati karena gagal dalam game atau dibunuh karena berbohong, itu sama saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh temannya, Habi benar-benar merasa frustasi. Dia pada saat itu mengacak-acak rambutnya dan menyebut MC sebagai bajingan gila. Habi kemudian bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang, karena dia tahu jika MC tidak butuh bantuan siapapun untuk melaksanakan strategi anak haram. MC akhirnya terpikirkan sesuatu ketika mendapatkan pertanyaan itu. Dia akhirnya tahu apa yang dikhawatirkan oleh temannya. MC juga sudah terpikirkan tempat yang tepat untuk si pirang. Dia lalu bertanya, apakah bocah pirang itu pernah masuk ke dalam militer? Bocil itu kemudian mengatakan dia belum pernah melakukannya karena dia baru saja beranjak 20 tahun. Dan setelah mendengar usia yang aslinya, MC kemudian tahu kenapa temannya itu terlihat bertingkah seperti bocah. MC kemudian mengatakan ini sangat pas sekali karena bocah pirang itu belum pernah masuk militer. Habi yang mendengarnya pada saat itu kebingungan dan bertanya apa yang pas. MC pada saat itu hanya diam saja. Dia hanya tersenyum dan terus memandangi rekannya tanpa mengatakan apapun. Gambar kemudian menunjukkan dua orang penjaga yang sedang berjaga di gerbang. Gambar selanjutnya juga menunjukkan
menunjukkan ketika anggota militer sedang berbaris dengan berapi di tempat itu. MC kemudian mengatakan jika temannya akan memasuki militer di zona ini, dan pada saat ini terlihat jika Habi terlihat sangat tidak menyukainya. Ramkarner Habi kemudian dengan marah bertanya, kenapa tiba-tiba sekali MC mencobanya untuk memasuki militer. MC kemudian memberitahunya jika mereka saat ini adalah yatim piatu di dunia apokalips. Dia mengatakan jika alasan dunia dipecah menjadi 9 safe zone adalah untuk melindungi umat manusia dari makhluk alien. Apokalips pertama adalah Ice Age, dimulai dengan meteor raksasa yang jatuh dari langit, dan berikutnya alien misterius muncul dari sana. Itulah latar belakang cerita dari dunia ini. Ketika notifikasi sistem muncul itu menunjukkan sebuah negeri di atas awan dengan bangunan yang modern. MC kemudian menjelaskan tentang zona bir yang berada di dasar laut. Terlihat jika saat ini ada kapal selam yang sedang menyelam ke laut dalam. Dia juga menjelaskan jika ada zona-zona yang lainnya, mereka harus secara rutin menaklukkan makhluk asing. MC kemudian berpikir bahwa jika mereka bergabung sekarang, mereka pasti akan terseret ke dalam perang penaklukan. Baru notifikasi di dalam game menunjukkan seorang anak kecil yang ditodong dengan senjata. Itu mengatakan jika perang penaklukan terpicu dan karakter player berburu umur 10 tahun, tetapi harus berpartisipasi dalam penaklukan. Tetapi melihat keadaannya, MC tahu jika mereka adalah yatim piatu, jadi mereka tidak punya siapapun yang akan mencari mereka, dan mereka tidak punya rumah untuk dijadikan tempat pulang. MC kemudian memberitahu temannya jika mereka harus bergabung untuk bisa selamat, karena program ini mencakup akomodasi dan makan, dan mereka bisa belajar cara menggunakan senjata api. Habi kemudian merapikan rambutnya, dan dia mengatakan dia mengerti bahwa prioritas utama mereka adalah untuk selamat terlebih dahulu. Tapi masalahnya akhirnya terungkap. Dia mengatakan jika dia belum cukup fasih berbahasa Inggris dan bertanya bagaimana caranya dia bisa hidup di kesatuan militer nanti. Pernyataan itu tentu saja membuat keadaan di sana menjadi sangat canggung. MC akhirnya menyadari sesuatu, wajahnya menjadi serius. Dia baru sadar jika game ini tidak pernah rilis di Korea. MC sendiri belajar bahasa Inggris secara otodidak hanya untuk menulis panduan permainan itu. Berpindah ke tempat lain, pemandangan menunjukkan sebuah rumah megah yang ditutupi salju di bagian atapnya. Di dalam sebuah ruangan, sebuah surat resmi kemudian diantarkan kepada seseorang berpangkat tinggi. Sementara di luar sana, MC memberitahu si Pirang jika dia sudah mendaftar untuk bergabung dan kabar mendapatkan permintaan untuk menunggu kabar berikutnya. MC kemudian memberitahu rekannya jika zona kolam menerima prajurit berusia 10 tahun dan mungkin mereka berdua akan diterima. Tapi ketika dia sedang mengatakan itu, rekan yang berambut pirang itu mengamuk dan memprotes si developer. Bahkan formulir pendaftaran pun ditulis dalam bahasa Inggris. Mereka memindahkan kita ke dalam sebuah game, tapi malah tidak memberikan patch bahasa Korea. MC pada saat itu hanya menatapnya. Dalam hatinya dia bergumam, "Yuk ndak tahu, kotanya saya." Padahal dia sudah mengisi semua formulir itu untuknya, mulai dari namanya sampai alasannya mau mendaftar. MC kemudian membayangkan ilustrasi di militer dan memberitahunya untuk jangan khawatir, karena mulai sekarang yang perlu dilakukan oleh temannya hanya mengatakan baik tuan. Ketika temannya sedang memikirkan apa yang diucapkan oleh MC kita menoleh ke arah lain dan mencari sesuatu. Dia kemudian memperhatikan orang-orang yang ada di sana dan akhirnya menyadari jika hanya mereka berdua orang yang berbahasa Korea. MC kemudian menoleh ke arah salah satu pasukan yang ada di sana. Dia sadar jika mereka semua tidak mempedulikan MC dan temannya. Dia bertanya apakah ini karena setting gamenya, karena setelah apokalips pertama, orang-orang dari berbagai kewarganegaraan hidup dan tinggal bersama. Kemudian saat memperhatikan dua orang yang ada di dekatnya, MC memberitahu rekannya agar memastikan untuk menulis apapun yang penting dalam bahasa Korea. Jadi NPC yang berada di sekitar sana tidak akan bisa membacanya. Bocah berambut pirang mengatakan itu adalah tugas yang sangat mudah. MC kemudian memberitahukan sesuatu lagi. Dia mengatakan ketika mereka bergabung nanti, mereka berdua belum bisa pergi bersama untuk sementara waktu. Menambahkan jika nanti Komandan Hayden mengenalinya sebagai suksesornya, dia baru akan menghubungi temannya. Dan mendengar itu, Habi benar-benar sangat terkejut. Dia lalu bertanya apakah mereka akan berpisah sampai saat itu tiba. Dan setelah mengetahui sifatnya yang tenang,
bocah pirang itu akhirnya menyadari jika MC pasti sudah pernah bertugas di militer di dunia aslinya. Habi kemudian mengajak MC untuk mendaftar di militer sekali lagi bersamanya karena menurutnya MC sangat cocok berada di militer. MC tentu saja menolaknya, mengatakan jika dia harus menjalankan strategi anak haram. Tapi temannya berusaha membujuknya, mengatakan jika mereka bekerja sama mungkin bisa menyelesaikannya dengan lebih cepat. Dan ketika mendengar kata bersama, MC tiba-tiba menyadari sesuatu setelah dia membuktikannya lagi jika player lain juga ditransmigrasikan. Berapa banyak lagi jumlah player di zona ini selain mereka berdua? Bisa memikirkan para player itu yang masih tidak diketahui identitasnya, dan MC memutuskan jika sebaiknya menyusun pedoman perilaku untuk saat bertemu dengan mereka nanti. Dan setelah memikirkan hal itu, MC terlihat menjadi sangat serius. Dia sangat berhati-hati melakukan rencananya. MC kemudian berbalik dan mulai berjalan. Dia memperingatkan temannya untuk selalu mengingat apa yang dia katakan. Dia juga menambahkan untuk jangan bertindak seperti prajurit yang tidak berguna. MC kemudian langsung meninggalkannya, mengatakan jika untuk sementara mereka akan bermain solo seperti pria solo. Bocah pirang itu langsung membeku di sana dan terkejut menerima informasi itu. Tapi ketika dia akan pergi, bocah pirang itu memanggilnya dengan keras. "Hei Mamang, kau harus bilang padaku satu hal lagi sebelum kau pergi." Dan ketika MC berhenti untuk mendekatinya, bocah itu bertanya apa yang MC tulis sebagai nama Inggrisnya. MC kemudian memberitahunya jika temannya akan mengetahui nanti setelah petugas memanggilnya, karena sebelumnya dia menuliskannya sangat mudah untuk dimengerti. Seorang petugas kemudian melihat formulir itu. Dia bergumam jika itu adalah nama yang unik. Dia kemudian mengatakan namanya adalah Darling dan bertanya apakah bocah ini adalah outsider. Sementara saat ini MC sedang berada di tempat lain dan pada saat itu sudah sore hari. Dia bergumam jika permohonan pendaftaran yang tinggal di sudut kamar itu disetujui tanpa kendala. Dia kemudian melihat beberapa kotak barang dan botol minuman yang berserakan di tanah. Pada saat itu berdiri di tebing dan memperhatikan bangunan di bawahnya. Dia mengatakan saat ini adalah waktunya untuk mencari kuburan Luna Moon. MC pada saat itu memasang wajah serius. Dia ingat jika kuburan dari wanita malang itu dimakamkan bersama tanda pengenal anak di luar nikah. Dia ingat jika di dalam game, Komandan Hayden sebenarnya berasal dari zona lain. Dia menjelaskan jika sebelum bergabung dengan pasukan Kola, Komandan hampir kehilangan nyawanya, tapi secara ajaib diselamatkan oleh seorang prajurit. Gambar menunjukkan seorang wanita yang tersenyum di bawah rembulan, dan ini adalah prajurit yang menyelamatkan Komandan. Prajurit wanita ini bernama Luna Moon. Kemudian setelah bergabung dengan pasukan Kola, Hayden menjadi kekasih Luna Moon dan mereka punya anak. Gambar kemudian menunjukkan seseorang yang berwajah serius. Dia mengatakan kepada Hayden, jika Hayden menikahi anaknya, dia akan mendapatkan warisan segala yang orang itu miliki. Dan dengan bujukan itu, Hayden akhirnya menikah dengan putri komandan sebelumnya. Hayden berjanji saat dia menjadi komandan, dia akan kembali pada Luna Moon dan anak mereka. Adegan menunjukkan ketika Komandan Hayden memintanya untuk percaya kepadanya dan menunggunya kembali. MC kemudian terus memperhatikan tempat itu dan mencari makamnya. Dia tahu jika Komandan Hayden pada akhirnya tidak pernah menepati janji itu. Dan apa yang menyebabkan dia tidak bisa menepati janjinya adalah karena Luna Moon tiba-tiba saja menghilang tanpa kabar sedikit pun. Tapi ketika dia sedang mencari makam tersebut, MC terkejut karena mendengar suara seseorang yang berjalan di dekatnya. Dia kemudian segera bersembunyi di balik batu di dekatnya dan ternyata benar saja ada seseorang yang mengawasi tempat itu. Dari balik batu itu, dia kemudian mengawasi pria yang terlihat miskin. MC kemudian mengatakan jika itu tadi hampir saja. Dia mengatakan harus berhati-hati karena bisa gawat jika sampai tertangkap. Dia kemudian teringat ketika dia sedang bermain game. Dia ingat jika Komandan Hayden mencari Luna Moon dan anaknya kemana-mana tanpa mengetahui kenyataan jika kekasihnya itu telah meninggal. MC kemudian keluar dari batu tempat dia bersembunyi dan detik berikutnya dia tiba-tiba terlihat sedih ketika menemukan sesuatu. Di depannya ada sebuah makam yang diselimuti oleh kain yang berwarna putih. Pada saat itu salju turun dengan lebat dan bulan di atas langit terlihat meredup membuat suasana semakin mencekam. MC kemudian berjalan dengan hati-hati mendekati makam itu. Pada saat itu
Dia juga merasa sedikit tidak enak untuk mengganggu makamnya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia sangat mengetahui jika kunci item untuk strategi anak haram ada di dalam makamnya. Dia kemudian mencoba mencari di sekitar makam itu, dan tangannya menyentuh sesuatu yang familiar. Dia kemudian mengambil tanah itu dan menyadari jika tanahnya lembut. Dia kemudian menduga jika ada sesuatu. MC kemudian terlihat sangat kaget. Di dalam hatinya bertanya-tanya, apakah player lain sudah tiba di sini terlebih dahulu dan menggali item kunci tersebut. Di masa lalu, sebuah wabah melanda kawasan kumuh tempat tinggal Luna Moon, dan gambar menunjukkan orang-orang yang sedang kesakitan. Di saat semua orang yang sehat pergi, Luna Moon tetap tinggal di sana untuk merawat orang yang sakit. Karena dia adalah dokter militer, dia selalu membantu orang-orang yang kesakitan dan meraih tangan mereka yang membutuhkan bantuan. Tapi tak lama kemudian, dia juga terkena wabah dan para pasien yang selamat membangun makam itu untuknya. Terlihat di sana jika pasien-pasien itu mengelilingi makamnya dan menangis karena kepergian seseorang itu. Kembali ke masa kini, di makam itu terlihat ada seekor burung gagak yang sedang memperhatikan dengan diam tindakan yang dilakukan oleh MC. MC pada saat itu sedang menggali makamnya. Dia berpikir jika Luna Moon adalah karakter yang cukup baik, dan dari semua tempat berlindung yang dipilih setelah berpisah dengan Hayden justru dilanda wabah, dan itu terasa sungguh tragis. Ketika dia menggali, dia menemukan peti mati itu sudah terbuka. Dia juga mengatakan jika berkat semua wabah itu, orang-orang sudah jarang datang kemari, sangat terisolasi, bahkan Hayden tidak bisa menemukannya. MC pada saat itu terlihat serius ketika menemukan peti mati itu sudah terbuka, dan dia kemudian langsung memeriksa isinya. Ketika dia memeriksa isinya, dia menemukan sebuah tengkorak, tapi dia fokus kepada lehernya. MC tahu jika token komandan yang digunakan sebagai kalungnya sudah menghilang. MC kemudian kembali mengulas tentang strategi anak haram. Itu dimulai dengan mendapatkan kembali token komandan Hayden dari makam Luna Moon, lalu memberikan token itu kepada Hayden untuk diakui sebagai anak haram komandan. Anak itu harus memiliki token yang komandan berikan pada Luna Moon. Token itu adalah Dog Tags, sebuah kalung identitas militer. Kembali ke masa kini, terlihat jika kalung itu sudah tidak berada di posisinya, dan MC sudah menduga akan hal ini, menunjukkan sosok yang mengambil kalung itu. MC merasa jika dia sudah sungguh sangat terlambat membuat keputusan. MC pada saat itu malah tersenyum karena dopaminnya terpancing. Dia berkata jika semuanya jadi semakin menarik. Dia kemudian teringat dengan sebuah kunci berwarna emas, dan dia sudah tidak khawatir lagi karena dia tahu di mana token asli itu berada. MC kemudian terus mendekati dan mulai menggapai tengkorak itu. Dia mengatakan dia tidak menulis saat ini di panduan strateginya, tapi token sebenarnya yang diberikan komandan Hayden kepada kekasihnya bukanlah Dog Tags. Dia kemudian menjulurkan tangannya untuk membuka mulut tengkorak itu dan menemukan token yang asli. Ketika dia sedang melakukan hal itu, suara burung gagak terdengar sangat keras membuat suasana semakin mencekam. MC kemudian berhasil mendapatkan sebuah cincin di tangannya. Dia menjelaskan jika cincin itu terbuat dari fragmen meteorit yang membawa kehancuran ke dunia ini, Moonstone Ring. MC kemudian memperhatikan cincin di tangannya. Dia mengatakan jika umumnya player bisa menyelesaikan rute ini hanya dengan Dog Tags, tetapi karena seseorang sudah mendahuluinya, dia tidak punya pilihan lain selain ini. Dia terus menatap cincin itu. Dia tahu jika meski makamnya dijarah, tidak ada orang yang mengambil cincin ini. MC kemudian kembali memperhatikan tengkorak itu. Dia meminta maaf karena mengganggu istirahat abadinya Luna Moon. Dia juga meminta maaf kepadanya karena berpura-pura menjadi anaknya. MC kemudian memejamkan matanya dan memberi hormat lalu mengatakan sesuatu. Sebagai gantinya, jika aku jadi penerus komandan, aku sungguh akan memperlakukannya sebagai ayahku, dan aku akan berusaha keras untuk bertahan hidup. Saat MC sedang mengatakan itu semua, Moonstone Ring itu mendengarkannya dan mulai menunjukkan cahaya misterius. Detik berikutnya, tiba-tiba saja cincin itu bercahaya terang dan mengeluarkan sebuah kekuatan yang hangat yang terasa oleh MC. Sebuah suara kemudian terdengar jika MC telah melangkah lebih dekat ke rahasia apokalip. MC pada saat itu terkejut dan bertanya apakah memang ada event seperti ini. Dia kemudian segera menutupi cincin itu dengan kedua tangannya. Dia tidak ingin cahaya itu membuatnya ketahuan oleh orang-orang di sekitar. Notifikasi kemudian muncul mengatakan jika dia akan membuka sebagian sistem. Dengan itu sistem message terbuka.
karakter profil tersedia, inventory tersedia, namun chat masih terkunci. Notifikasi kemudian mengatakan jika keuntungan Aljon Clearer sudah tersedia dan bertanya apakah MC ingin memeriksanya. MC pada saat itu terus memperhatikan notifikasi yang bermunculan. Dia tidak tahu jika ada keuntungan tambahan dan bertanya apa itu didapatkan jika kondisinya tertentu terpenuhi. Dia kemudian segera memeriksanya dan bertanya apakah dia bisa terhubung dengan player yang lain. Dia kemudian memilih untuk memeriksa keuntungan dari Aljon Clearer terlebih dahulu dan mengonfirmasinya. Notifikasi kemudian muncul menjelaskan jika username-nya adalah Dopamine Addict dan karena dia satu-satunya player yang menyelesaikan seluruh zona, dia mendapatkan warisan titel. Sistem memberitahu jika efek titel tidak bisa digabung. Kemudian muncul daftar titel yang bisa dia gunakan, salah satunya Friend of Luna Moon, Poisoning Expert, External Commander of the Godman Family, dan terakhir Hero of the Subjugation War. MC pada saat itu merasa cukup lega. Dia tidak menyangka jika ada banyak sekali titel yang dia dapatkan. Dia menjelaskan jika setelah pelajaran mendapatkan titel di Safe Zone, player bisa menerapkan itu ke permainan selanjutnya, dan efeknya biasanya tergantung pada cara player mendapatkannya. Contohnya, jika player menggunakan titel Friend of Luna Moon, player bisa dengan mudah mendapatkan favorability dengan NPC yang bersahabat dengan Luna Moon. Dia kemudian kembali melihat daftar titel itu, dan karena dia harus bertemu dengan komandan besok, dia harus menggunakan titel Friend of Luna Moon. MC kemudian menggunakan cincin itu. Dia lalu berpikir jika hanya Aljon Clearer player yang mendapatkan keuntungan, itu berarti orang lain harus mulai semuanya dari nol. Dia kemudian bertanya apa yang dipikirkan orang brengsek yang memindahkan mereka semua ke dalam game ini. Tapi setelah dia mengenakan cincin itu, dia merasakan sesuatu yang aneh pada lengannya. Sebuah notifikasi kemudian muncul mengatakan jika efek titel Friend of Luna Moon sedang diterapkan pada target. MC kemudian menatap cincin itu dan bertanya efek apa yang sedang diterapkan. Dia ingat jika pesan ini hanya muncul jika sebuah NPC di sekitar terkena efek dari titel tersebut. MC kemudian berdiri dekat peti mati. Dia mencari tahu sekelilingnya dan hanya mendapati dirinya saja yang berada di tempat itu. Dia kemudian kembali mengambil skopnya. Dia pada saat itu tidak tahu kenapa, tapi karena tidak terjadi apa-apa, seharusnya itu aman-aman saja. Dopamine Addict kemudian kembali mengubur peti mati. Dia berniat mengabaikan pesan itu dan cepat membereskan makam ini kembali. Setelah dia mengubur peti itu kembali, dia teringat dengan orang yang mengambil dog tags dan bertanya apakah orang itu langsung pergi ke kediaman komandan. Kemudian sebuah kediaman diperlihatkan dan itu adalah tempat tinggal komandan Hayden pada saat ini. MC pada saat itu mengatakan ini sangat disayangkan karena player itu hanya mencoba mengikuti panduan yang sempurna. MC kemudian mendekati kediaman itu dan ada beberapa penjaga yang bertanya kepadanya tentang apa yang dia bawa ke kediaman komandan. Dopamine Addict kemudian menjawab pertanyaan para penjaga itu dan mengatakan jika dia tahu tentang orang yang sedang dicari oleh Yang Mulia Hayden. MC pada saat itu mengatakan jika sekarang dia harus mengusir player tersebut yang sudah mengambil dog tags. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh MC, para penjaga kemudian berbicara di antara mereka berdua. Apa yang Tuan Muda katakan itu benar. Dia benar-benar muncul. Terlihat jika seorang penjaga senior terlihat kebingungan. Penjaga yang lebih muda kemudian membukakan gerbang. Dia meminta MC untuk segera mengikutinya karena Tuan Muda telah menunggunya. Dia pada saat itu memasuki ruangan itu dan memperhatikan sekelilingnya, mengatakan jika ini sudah di luar perkiraannya. Penjaga itu kemudian mengajak MC ke sebuah ruangan dan ketika MC akan memasuki ruangan itu, dia bertanya tentang Tuan Muda itu. Apakah itu adalah seorang player juga yang menunggu player yang lain? Ketika dia memasuki ruangan itu, sambutan selamat datang terdengar dan membuatnya kaget. Ada dua orang player di sana. Seorang pelajar berambut hitam kemudian bertanya kepada MC, apakah dia seorang pelajar juga? MC pada saat itu melihat ke arah player berambut merah dan sistem menunjukkan informasi player itu. Nama anak itu adalah Taejong. Belum ada titel dan zona afiliasinya adalah kolak. Sistem memberitahu jika player itu belum membuka sistem dan dia tidak bisa mengirim permintaan pertemanan. Player dengan rambut hitam kemudian kembali menyapanya. Tidak perlu sewaspada itu. Aku tidak tahu apa kau sudah menyadarinya, tapi karena tidak ada patch Korea di sini,
jika kita berbicara dengan bahasa Korea, mereka tidak akan mengerti percakapan kita. Sistem kemudian memberitahu jika nama orang itu adalah Sepjeonbae. Sama seperti player sebelumnya, notifikasi yang lainnya sama. Mereka berdua adalah orang-orang yang sering berkomentar pada postingan forum komunitas milik Dopamine Addict. MC kemudian menatapnya dengan sinis dan menjauh dengan dingin. Jika dia sudah mengetahui hal itu dari awal, dia kemudian berpikir mereka berdua bukan orang jahat karena mereka memulai berbagi info sejak awal pertemuan. MC kemudian bertanya kenapa mereka berdua menunggu player yang lain dan membuat mereka terkejut. Sepjeonbae kemudian mengatakan jika MC tidak sabaran, padahal dia bisa menanyakan hal itu setelah saling berkenalan. MC pada saat itu terlihat kaget. Dia tidak menyangka jika dia akan mengajaknya berkenalan terlebih dahulu. MC kemudian ingat sesuatu. Dia ingat mereka berdua belum membuka sistem, jadi mereka berdua tidak bisa melihat informasi pribadinya. Dia kemudian ingat jika sebelumnya dia menggunakan username T-Bastard dan dia berniat untuk menipu mereka berdua, lalu kabur seperti saat itu. Anak berambut hitam kemudian melangkah maju dan mengatakan dia akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Sambil menyentuh dadanya dan menunjukkan kalung dogstag itu, dia memperkenalkan dirinya dengan bangga. Aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku adalah Dopamine Addict. Wah, nyawit nih, ngaku-ngaku jadi sepuh nih bocah. MC pada saat itu terkejut. Dia sekali lagi bertanya siapa identitasnya dan memintanya mengulangi namanya. Tapi pada saat itu tatapannya menjadi serius. Dia kemudian mendengar anak itu mengatakan jika MC pasti sudah mengetahui siapa dia sebenarnya. Dengan tampang tidak bersalah, bocah itu kemudian mengatakan bahwa dia cukup terkenal di community board. Melihatnya yang mengaku sebagai dirinya sendiri, MC benar-benar terlihat sangat kesal dan tidak menduga dengan hal itu. Bocah itu kemudian menyombongkan dirinya lagi sambil mengibaskan rambutnya. Mereka memanggilku Aljon Clear pertama dari Sepjeon atau semacam itulah. MC yang melihatnya pada saat itu merasa jijik. Dia bertanya apakah bocah itu berusaha berpura-pura menjadi dirinya. Dia juga bertanya apakah dia memang terlihat semenyebalkan itu. Di ruangan itu hanya ada mereka bertiga saat ini dan Sepjeonbae bertanya pada MC, sepertinya kau masuk kemari tanpa rencana. Apa kau keberatan jika pergi sekarang? Dia kemudian menunjukkan kalung yang dia pegang dan mengatakan jika mereka tidak bisa memulai strateginya tanpa memiliki kalung dog tags. MC pada saat itu hanya menghela napas saja ketika anak itu terus bersikap sombong di depannya. Sepjeonbae kemudian mendekatinya dan membujuknya. Tapi rasa percaya dirimu itu memberitahu jika kau mungkin bisa berguna. Bagaimana jika menjadi bawahanku sama seperti dia? Sepjeonbae kemudian menunjuk ke arah Taejong yang sedang memperhatikan obrolan mereka berdua. Ketika melihat sikapnya yang itu, MC menatap mereka dengan serius dan memahami sesuatu. Dia tahu jika player yang gagal beradaptasi di dunia ini akan menjadi drop out sebelum mereka bisa memikirkan suatu strategi. Tapi mereka yang beradaptasi akan berkumpul di sini untuk strateginya. MC tahu jika Sepjeonbae sedang mencari bidak caturnya sendiri. MC tahu jika untuk menjadi pewaris komandan Hayden nantinya, dia akan membutuhkan helper berguna dalam berbagai cara. Memecah keheningan itu, Sepjeonbae bertanya apakah dia butuh waktu untuk berpikir dan MC langsung menjawab tidak. Dalam hatinya, MC tidak ada niatan untuk bekerja sama dengan orang ini. Dia kemudian tersenyum sinis dan berkata, panggil sang komandan, aku akan bersaksi jika kau adalah anaknya. Ketika langit cerah menunjukkan sinarnya ke dalam ruangan itu, MC berniat untuk menunjukkan pada bocah itu seperti apa strategi asli itu. Akhirnya bocah itu kemudian pergi untuk memanggil komandan dan menutup pintu itu. MC pada saat itu terus memperhatikan pintu yang tertutup. Dia kemudian menoleh ke arah player yang lain. Dia menggunakan kesempatan itu ketika si Sepjeonbae sedang memanggil komandan. Dia kemudian segera memanggil Taejeong dan membuatnya menoleh kepadanya. Dia berniat untuk mencari tahu kenapa Sepjeonbae menjadikannya sebagai bawahan. MC kemudian mendekatinya dan bertanya kepadanya, apa kau juga datang kemari untuk strategi anak haram dan malah membentuk tim dengannya? Player itu kemudian menjauh dengan sopan, mengatakan tadinya dia tidak berniat seperti itu. Dia mengatakan dia bangun di tempat yang sama dengan Dopamine Hyung dari awal, jadi mereka datang bersama. MC kemudian bertanya sekali lagi, apakah dia bangun di tempat yang sama? Dan player itu mengangguk menjawab dengan jujur itu benar. MC terkejut karena ternyata
ternyata player itu mau bekerja sama dengan sangat mudah. MC kemudian tahu jika Chef John B menirunya begitu dia bertransmigrasi ke dunia ini. MC lalu bertanya kepada player itu kenapa dia mengikuti Chef John B dan menyarankan untuk daftar menjadi pasukan. Taejong kemudian menjawab dengan wajah yang sedih dan kecewa. Dia mengatakan jika dia tidak mau kembali ke militer lagi. Mendengar jawabannya itu, MC langsung tahu jika player itu adalah seorang veteran militer. MC tahu jika dia serius menjalani latihan militer. Pada akhirnya dia tetap saja akan menjadi manajer Kopdes dan ditempatkan di tengah hutan. MC kemudian membayangkan Taejong sebagai tanker karena dia memiliki badan yang besar dan hati yang baik. Jadi dia mengerti kenapa Chef John B menjadikannya sebagai bawahannya. MC kemudian bertanya, apakah Taejong membenci dopamin addict karena dia bernasib seperti ini karena alamat yang dibocorkan olehnya di komunitas. Taejong malah menjadi bersemangat dan mengatakan dia tahu soal itu. Tapi sejujurnya dia sangat senang. MC terkejut ketika mendengar itu dan bertanya kenapa dia menjadi senang. Taejong kemudian mengepalkan tinjunya. Dia mengatakan jika bisa bermain game dengan dopamin Hyung membuat jantungnya berdebar kencang. Taejong menunjukkan wajah yang bersemangat, mengatakan jika dia adalah fans beratnya dopamin Hyung. Dia menegaskan jika dopamin addict adalah idolanya. MC yang melihatnya seperti itu menganggap bocah ini juga tidak waras. Masih dengan perasaan bangga, Taejong kembali berbicara. Selain itu, Hyung adalah Aljon Clearer. Setelah kita berada di dunia ini, tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya. MC hanya diam saja melihatnya karena terkejut dengan reaksi yang ditunjukkan oleh bocah itu. Dia kemudian menatap MC, memberitahunya jika dia ingin selamat di apokalips ini, sebaiknya dia melakukan apa yang Hyung katakan. MC kemudian menerima saran itu, tapi dia mengatakan ingin menanyakan satu hal lagi kepadanya. Dia kemudian berbicara serius dan menanyakan hal itu kepada player itu. Jadi kau pendukung mutlak dari dopamin addict? Untuk beberapa saat, Taejong terdiam dan mencerna pertanyaan itu. Dia kemudian menjawab jika itu benar dan tentu saja dia akan mendukungnya. MC kemudian menghela napas. Dia mengatakan itu bagus dan menyebut jika bocah berambut merah itu sudah lolos. Ketika bocah berambut merah itu menanyakan apa maksud dari pertanyaan itu, dia terhenti karena pintu tiba-tiba saja terbuka. Pada saat itu, Komandan Hayden Goodman memasuki ruangan itu dan bertanya apakah orang yang mengenal anaknya ada di tempat itu. Ketika Komandan Hayden memasuki ruangan itu, sistem memberitahu jika titel Friend of Lunamun diaplikasikan kepada target. MC sendiri pada saat itu sama terkejutnya dan langsung memperhatikan komandan yang memasuki ruangan itu. Notifikasi lainnya muncul mengatakan karena MC memiliki Luna Moon Ring, efeknya akan berlipat ganda. Saat dia sedang memperhatikan notifikasi itu, dia terkejut karena Komandan Hayden langsung saja mendekati MC. Komandan Hayden kemudian langsung berlutut di dekatnya dan mengucapkan sesuatu. Kau terlihat sama sepertinya. MC kemudian terus memperhatikan komandan. Dia berpikir apakah ini lebih dari sekedar peningkatan dalam vaporability. Dia bertanya apakah ini sungguh membuatnya mirip seperti Luna Moon, kekasihnya Komandan Hayden. Di belakang Komandan Hayden, bocah Chef John B terlihat gugup. Dia bertanya kenapa situasinya jadi begini. Menghentikan keheningan itu, bocah Chef John B berteriak dari belakang, "Hei, bukankah katamu kau mau bersaksi pada ayah?" MC yang mendengar itu langsung sadar dan mulai mengeluarkan cincin itu. "Komandan, tolong lihat ini. Ini adalah peninggalan ibuku." MC kemudian menunjukkan Moonstone Ring itu di telapak tangannya. Dan ketika melihat cincin itu, Komandan Hayden terlihat sangat kaget. Namun dia tidak mengatakan apapun. Bocah di belakang bertanya-tanya cincin tua macam apa itu. Sementara Komandan Hayden bertanya apa artinya ini. Bocah di belakang terkejut melihat Komandan Hayden berdiri dan terlihat marah. Komandan Hayden kemudian melihatnya dengan tajam dan memarahi bocah di belakangnya. "Apa artinya ini? Kau mengaku sebagai anakku Haidam, tapi cincin dari wanita yang aku cintai ada di tangan orang lain." Si penipu jatuh ke dalam keputusasaan dan menuduh MC mencuri perhiasannya, berteriak bahwa Dag Tak seharusnya
hanya menjadi buktinya. Komandan Hayden memerintahkan bocah itu untuk segera tutup mulut, membuat pemain yang ketakutan itu membeku ketakutan di tempat. Pria itu memperingatkan dengan tatapan mematikan bahwa dia tidak akan memberi ampun pada anak-anak jika dia menangkap kebohongan lain darinya. Anak laki-laki berambut merah itu terkejut saat menyadari bahwa panduan strategi tersebut berisi informasi yang salah mengenai bukti yang sebenarnya. Penipu itu berkeringat dingin saat menyadari betapa parahnya kesalahan perhitungannya di hadapan kemarahan pemimpin militer. Si pembohong menatap MC dengan curiga dan mulai mempertanyakan siapa sebenarnya pria misterius itu. Dia berteriak menuntut untuk mengetahui identitas asli pria itu yang hanya menjawab dengan pertanyaan sarkastis dan senyuman di wajahnya. Sistem mengumumkan bahwa pemain tersebut gagal dalam misi. Sementara si penipu akhirnya mulai menyimpulkan siapa sebenarnya pria itu. Sistem memulai proses eliminasi terhadap pemain yang gagal, yang langsung ambruk pingsan di lantai mansion. MC terkejut melihat bahwa semua barang pemain yang tersingkir secara otomatis ditransfer ke akunnya. Pemimpin memerintahkan agar anak laki-laki itu dibawa ke ruang perawatan. Sementara MC teringat aturan samar dari permainan virtual tersebut. Dia tahu bahwa transfer barang di zona aman hanya terjadi selama eliminasi dalam pertempuran dan bertanya-tanya apakah saingannya telah meninggal. Pria itu merenungkan apakah eliminasi benar-benar mengirim jiwa pemain kembali ke dunia nyata. Sementara si rambut merah menangis putus asa. Dia panik, memukul-mukul dinding, tak mengerti mengapa pemimpinnya tiba-tiba pingsan, dan MC menyuruhnya tenang. Dengan dingin, dia mengungkapkan kepada bocah berambut merah yang putus asa itu bahwa si pembohong yang pingsan itu bukanlah dopamin adik kesayangannya. Pemuda itu mengingat komentar-komentar lama sang penggemar dan bertanya bagaimana dia bisa mengaku begitu setia tanpa mengenali pahlawan yang sebenarnya. MC menunjukkan senyuman tipis dan akhirnya mengungkapkan kepada pemuda yang terkejut itu bahwa dialah dopamin adik yang sesungguhnya. Pemuda berambut merah itu bertanya apakah pria itu benar-benar pemimpinnya. Sementara MC menjawab bahwa dia tidak tahu karena tidak memiliki sistem tersebut. MC dengan mudah memvisualisasikan data lawannya dari kejauhan melalui layar sistem aktif miliknya sendiri. Pria itu mengungkapkan nama panggilan internet asli si rambut merah dengan lantang, membuat pemuda malang itu benar-benar terdiam di tempat. MC menyatakan dengan keyakinan bahwa tidak mungkin dia akan membuat kesalahan amatir seperti itu di awal perjalanannya sendiri. Anak berambut merah itu membungkuk, meminta maaf berkali-kali, menyadari bahwa idola besarnya tidak akan pernah gagal dalam strategi permainan yang sesungguhnya. Pemuda itu berteriak kegirangan, tetapi MC memerintahkannya untuk diam agar identitas aslinya belum terungkap. MC dengan serius menjelaskan bahwa tidak semua pemain di dunia itu akan bersahabat dan membantu mereka berdua. Dia memerintahkan pemuda berambut merah itu untuk hanya memanggil dengan nama putra sang pemimpin, dan pemuda itu langsung setuju sambil mengangguk. Pemuda itu berjanji akan membantu pemuda berambut merah itu bertahan hidup di zona berbahaya tersebut selama dia bekerja sama dan berusaha sebaik mungkin di sana. MC berencana membebaskannya dari wajib militer dan menyadari bahwa pemuda itu sangat mudah dimanipulasi. Meskipun tingkat kesulitan wilayah tersebut tergolong rendah, pemuda itu tahu bahwa keadaan di dunia itu tetap berbahaya. Terbatas oleh tubuh rapuh seorang anak, dia menyimpulkan bahwa pilihan terbaik untuk menang adalah mengumpulkan sekutu sebanyak mungkin. Pemuda itu memasukkan tangannya dengan mantap ke saku seragamnya, memutuskan untuk fokus pada langkah selanjutnya dalam perjalanannya yang berbahaya dan berani. Sebuah misi baru dan misterius tentang rahasia tersembunyi di ujung dunia tiba-tiba muncul di layar kontrol virtualnya. Dia sudah tahu bahwa setiap wilayah menyimpan sebuah meteorit khusus, namun terkejut dengan kemunculan pesan baru tersebut. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah peringatan mengenai rahasia ujung dunia muncul begitu jelas dan langsung di dalam sistem. Sistem tersebut sebagian terbuka tak lama setelah itu, membuka mekanisme permainan baru dan kuat yang dapat digunakan oleh sang pahlawan. Pemuda itu menyadari bahwa dia harus mengumpulkan semua item khusus lainnya dari zona-zona lain jika ingin mengungkap seluruh kebenaran. Awalnya, dia mengira cukup hanya dengan menghentikan kiamat, tetapi kini dia memahami bahwa dia perlu mengungkap rahasia di baliknya. MC menunjukkan senyuman yang sedikit penuh renungan, menyadari bahwa realitas dunia tersebut memang sangat berbeda dari permainan. Pemuda itu menyarankan anak berambut merah untuk memberitahu pemimpin
bahwa dia telah ditipu habis-habisan oleh pemain curang lainnya. Dia memperingatkan bahwa pemimpin pasti akan curiga pada anak berambut merah itu dan berjanji akan memperkenalkannya pada pemain baru yang bisa membantunya. Anak berambut merah itu teringat reputasi buruk pengguna forum yang suka mengumpat itu, dan MC diam-diam mengonfirmasi bahwa pria itu adalah orang yang sama. Pemuda itu memerintahkan anak berambut merah itu untuk bekerja sama dengan sekutu lainnya di masa depan, dan anak itu langsung setuju, memastikan dia akan menepatinya. MC mengalihkan perhatiannya dan terlihat terkejut pada temannya ketika anak berambut merah itu mencoba mengangkat topik baru. Pemuda berambut merah itu mengaku dengan tatapan ragu bahwa dia juga curiga bahwa pengikut palsu itu sebenarnya adalah orang yang sama. Pemuda berambut merah itu menjelaskan bahwa banyak pemain forum veteran mulai menghilang setelah alamat toko tersebut bocor. Didorong oleh rasa penasaran yang luar biasa, semua penggemar berat memutuskan untuk mengunjungi tempat tersebut, dan dia pun akhirnya pergi ke sana juga. Dia mengatakan bahwa dia akhirnya bertemu dengan seorang pria misterius di pasar itu yang memperkenalkan dirinya menggunakan nama samaran palsu yang aneh. Kasir menganggap pembelian pisau itu aneh, dan pria itu mengatakan bahwa dia bermaksud menguji strategi rahasia di area tersembunyi tersebut. Kasir toko tersenyum penuh teka-teki sambil berkomentar bahwa ini memang area tersembunyi tersulit di seluruh permainan. Anak laki-laki berambut merah itu ingat bahwa pria misterius berambut gelap itu membayar pisau di konter dan langsung meninggalkan tempat itu. MC mulai berpikir dalam diam dan menyimpulkan dengan rasa cemas apa sebenarnya area awal pemain lain itu. Dia merasa sedikit bersalah mengetahui bahwa pemain lain itu akhirnya terjatuh ke zona awal terburuk, tetapi berusaha mengabaikan rasa penyesalan itu. Pemuda berambut merah itu bertanya apakah MC juga menerima pukulan keras di kepala, dan pria itu bereaksi bingung mendengar pertanyaan itu. Si berambut merah berkata dengan tegas bahwa kasir memukul kepalanya dengan pemindai barcode tepat saat dia hendak pergi. Dia bertanya apakah MC tidak diserang dengan cara yang sama, dan pria itu menggelengkan kepala, menyangkal pernah mengalami hal itu. MC teringat pukulan botol yang keras yang diterimanya dari kasir dan menjadi marah saat menyadari betapa pengecutnya serangan itu. Dia memutuskan untuk fokus pada saat ini dan memerintahkan si berambut merah untuk ingat berbohong kepada para penjaga jika diinterogasi oleh para jenderal pada saat itu juga. Suara berderit keras dari pintu kayu megah yang terbuka tiba-tiba memotong percakapan rahasia mereka. Seorang prajurit berseragam putih muncul di ruang masuk dan dengan tegas mengumumkan bahwa Komandan Agung menuntut kehadiran pemuda itu. MC mengonfirmasi dengan lantang dan bersiap untuk secara resmi memulai rencananya menipu pemimpin benteng tersebut. Pemuda itu berjalan sendirian menuju ruang perjamuan mewah, tempat pemimpin yang mengagumkan itu menunggunya. Pemimpin itu duduk di ujung meja. Dia duduk di kursi meja makan, menyadari bahwa keuntungan tersembunyi dari gelar petisinya sedang bekerja dengan kuat. Komandan dengan penuh kasih mengatakan bahwa dia telah menyuruh pemuda lainnya untuk beristirahat dan memanggilnya dengan nama panggilan yang manis, seperti nama pewarisnya. MC melupakan perasaannya dengan nada sedih, mengatakan bahwa dia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya mencoba mencarinya tanpa. Pria itu meluapkan perasaannya dengan nada sedih, mengatakan bahwa dia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya mencoba mencarinya tanpa hasil. Pemuda itu dengan tenang mengatakan bahwa ibunya berlindung di pinggiran permukiman kumuh, dan pemimpin yang terkejut itu bertanya apakah ibunya masih tinggal di sana. Pemuda itu mengungkapkan bahwa makam ibunya yang telah meninggal berada di tempat sederhana itu, membuat komandan militer itu hancur berkeping-keping di tempat. Pria itu mengepalkan tinjunya dengan sangat keras di atas meja makam mewah. Setelah mendengar kabar duka tentang kepergian ibunya, sang pemimpin yang penuh penyesalan bersumpah untuk menebus semua tahun-tahun penelantaran yang panjang, dan sang MC mengenali kalimat terkenal dari game tersebut. Komandan itu berjanji akan menjadikannya satu-satu pewarisnya, dan pemuda itu merayakan keberhasilan strategi berani dan liciknya. Layar sistem muncul mengonfirmasi keberhasilan rencana tersebut dan membuka pilihan 3 hadiah khusus bagi sang pahlawan. Pemuda itu tahu bahwa pilihan hadiah-hadiah ini akan menentukan apakah komandan benar-benar menganggapnya layak untuk mengambil alih peran kepemimpinan. Komandan bertanya apa yang ingin dia terima, dan MC tahu betul apa permintaan khusus pertamanya. Dengan tatapan lembut,
Dia berkata bahwa keinginan terbesarnya adalah agar komandan sering mengunjungi makam ibunya yang telah meninggal. Pemuda itu berencana memanfaatkan kunjungan-kunjungan rutin tersebut untuk meningkatkan pengaruh politiknya di pangkalan dan menaikkan poin suksesi. Komandan Hayden yang terharu itu langsung menyetujuinya, berjanji bahwa dia pasti akan mengunjungi orang yang dicintainya itu sekarang setelah tahu di mana dia berada. Sistem mengonfirmasi bahwa permintaan pertama telah diterima dengan sukses, sehingga kini hanya tersisa 2 pilihan hadiah yang harus ditentukan. Komandan Hayden diam-diam mengamati lengan seragam pemuda itu yang kotor, dan sepertinya memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada tangannya yang memar. Pria itu berkata bahwa mereka harus mengurus satu hal penting terlebih dahulu. Membuat MC bingung dengan jeda tersebut. Dia menunjuk ke meja makan yang penuh hidangan sambil mengatakan bahwa prioritas mereka saat ini adalah menikmati hidangan lezat bersama-sama. Pemuda itu mengamati hidangan-hidangan mewah yang terbuat dari bahan makanan asli, menyadari bahwa semua bahan tersebut merupakan barang yang sangat langka di dunia itu. Komandan meminta maaf atas kesederhanaan makan malam tersebut, tetapi pemuda itu berterima kasih sambil mengatakan bahwa makanan itu sudah lebih dari cukup. Sementara itu, bocah berambut merah itu terus meminta maaf sambil berlutut kepada para perwira pangkalan, dan rencana mereka berjalan dengan sempurna. MC memutuskan untuk bersantai dan menggigit besar sepotong roti jagung hangat untuk mencicipi rasanya. Tiba-tiba roti jagung itu lenyap dari tangannya secara instan dan misterius, membuat pemuda itu terlonjak di kursinya karena kaget. Dia bingung melihat makanan itu menghilang tiba-tiba tanpa dia sempat mengunyah atau menelan sepotong pun. Pemuda itu meletakkan tangannya dengan terkejut di atas meja kayu. Dia berusaha memahami fenomena aneh yang baru saja disaksikannya di sana. Komandan Hayden menunjuk dengan terkejut ke arah tangan pemuda itu, dan MC takut kebohongannya telah terbongkar pada saat itu. Pria itu segera bangkit dan menggenggam tangan pemuda itu dengan erat, memastikan dengan lega bahwa dia tidak sedang berhalusinasi tadi. MC mengamati jari-jarinya dengan seksama dan menyadari dengan takjub bahwa semua lukanya telah lenyap sepenuhnya. Matanya membelalak, tak percaya bahwa luka mengerikan di kulitnya lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Pemuda itu memeriksa detail jari-jarinya, memastikan bahwa penyembuhan ajaib itu memang terjadi seketika di tubuhnya. Pemuda itu menyimpulkan bahwa makanan itu lenyap karena langsung diserap sebagai item penyembuhan dari game yang memulihkan poin kesehatan. MC mulai mengingat kembali momen-momen pertamanya di tempat itu dan menyadari bahwa banyak hal sudah terasa aneh sejak awal. Dia ingat bahwa sejak saat itu, saat terbangun dalam tubuh anak kecil yang rapuh, dia sama sekali tidak merasakan tanda-tanda lapar atau haus. Dia menyimpulkan bahwa tubuh gamenya tidak memerlukan makanan biasa dan bahwa makanan hanya berfungsi untuk memulihkan poin kesehatan. Pemuda itu dengan jelas menyadari bahwa semua aturan mekanis dunia virtual diterapkan secara langsung ke dalam kehidupan nyatanya. Ini berarti dia bisa dengan cepat pulih dari kerusakan parah apapun hanya dengan mengonsumsi item makanan dari dunia tersebut. Karena keunggulan ini tidak eksklusif bagi gelar istimewanya, dia menyimpulkan bahwa semua pemain yang terpilih juga memilikinya. MC berencana menguji batas kemampuan regenerasi ini nanti dan memanggil si berambut merah untuk memberinya sepotong sisa makanan. Sementara sang pemimpin merenung dengan cemas, MC berusaha mencari alasan yang meyakinkan untuk menjelaskan keajaiban medis tersebut. MC mencoba memulai penjelasannya, tetapi pemimpin yang penuh perhatian itu memotongnya, mengatakan bahwa tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Komandan Hayden dengan penuh emosi menyatakan bahwa almarhum Lunamon juga memiliki kemampuan penyembuhan ajaib yang persis sama di masa lalu. Dia berkomentar bahwa banyak penipu telah mencoba menipunya sepanjang hidupnya dengan secara palsu mengklaim sebagai anak-anak kandungnya. Komandan menyatakan dengan getir bahwa semua kandidat sebelumnya hanyalah penipu pembohong yang hanya menginginkan kekuasaannya. Dia dengan tulus berterima kasih kepada MC karena telah datang mencarinya dan menjadi satu-satunya bukti hidup akan cinta mendiang pasangannya yang sangat dicintainya. Keheningan yang penuh hormat menyelimuti aula besar itu. Sementara kedua tokoh tersebut menikmati hidangan yang penuh makna itu bersama-sama, namun MC bergumam dalam hati dengan rasa penasaran yang mendalam karena menganggap informasi dari pemimpin militer itu sangat aneh. Dia ingat betul bahwa dalam game aslinya tidak ada karakter yang diprogram dengan kemampuan penyembuhan semacam itu.
Sebuah keraguan yang mengunggah muncul di benaknya mengenai kemungkinan bahwa Lunamon sendiri juga pernah menjadi pemain sungguhan. Dia merasa lega karena identitasnya tidak terbongkar, tetapi tahu bahwa kini ada banyak misteri baru yang harus dia selidiki di sana. MC mulai merenungkan apa sebenarnya hubungan tersembunyi antara cincin batu bulan yang indah itu dengan dimulainya kiamat. Dia perlu memastikan apakah prajurit yang telah meninggal itu benar-benar memiliki kekuatan penyembuhan, atau apakah kisah ini menyembunyikan sesuatu yang lebih buruk. MC sangat ingin menginterogasi komandan secara langsung mengenai detail masa lalu petugas medis militer tersebut. Namun dia tahu bahwa mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik seperti itu sekarang bisa dengan mudah menimbulkan kecurigaan tentang identitas aslinya. MC memutuskan untuk mengubah taktik, menarik perhatian komandan yang mendengarkan dengan seksama di meja makan mewah. Dia dengan sopan mengatakan ada sebuah permintaan khusus yang ingin dia ajukan, dan pemimpin yang penuh perhatian itu menyuruhnya untuk melanjutkan. MC meminta izin untuk bisa makan siang bersama anak-anak yatim piatu seusianya setiap bulan, dan sistem mengonfirmasi bahwa permintaan kedua itu diterima. Komandan menanyakan alasan dibalik permintaan yang aneh itu, dan MC menjelaskan bahwa banyak anak-anak setempat menderita kelaparan dan kedinginan. Dia mengaku sangat beruntung bisa mendapatkan hidangan lezat itu, dan mengatakan ingin bisa membantu anak-anak lain di sana. Di lubuk hatinya, semua itu hanyalah alasan belaka, karena dia tahu bahwa hanya pemain sungguhan yang bisa menyerap makanan dalam permainan. Dia menyimpulkan bahwa mengumpulkan semua anak yatim piatu di meja makan yang sama akan membuat pengelola dan kepemimpinan kelompok menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, dia tahu taktik ini sangat efektif untuk memenangkan kepercayaan mutlak dari anak-anak seusianya. Namun MC sangat menyadari bahwa seluruh rencana jeniusnya bergantung sepenuhnya pada persetujuan komandan militer yang tegas. Anak laki-laki itu memahami keraguan sang pemimpin karena permintaan untuk memberi makan anak-anak yatim piatu itu mungkin terlihat seperti manuver kesejahteraan politik. Dia menyesap tehnya dengan tenang, menyadari bahwa itu bukanlah permintaan yang sama sekali mustahil untuk dipenuhi. Komandan merenung sejenak sambil berkomentar bahwa di masa-masa sulit perang, biaya untuk memberi makan semua orang akan sangat tinggi. Mengetahui hal itu, MC yang cerik memutuskan untuk menggunakan taktik membangkitkan rasa bersalah, dan dengan rendah hati menyatakan bahwa baginya segelas air saja sudah cukup. MC menambahkan bahwa di jalanan yang dingin, ketika dia tidak punya apa-apa untuk dimakan, dia terpaksa memakan salju yang mencair. Dia meletakkan cangkir kosong di atas meja dan dengan tatapan sedih memohon agar sang pemimpin mempertimbangkan permohonan bantuannya sekali saja untuk memberikan pukulan terakhir dan memastikan kesuksesan mutlak dari sandiwara yang dia mainkan. MC dengan penuh kasih sayang memanggil komandan itu ayah. Pria itu sangat terguncang mendengar kata itu dan langsung menerima permohonan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa dia akan menyelenggarakan pesta makan malam bulan depan di lorong-lorong sunyi rumah besar itu. MC kemudian diantar ke sebuah kamar mewah untuk menikmati tidur malam yang memang pantas dia dapatkan. Komandan yang penuh perhatian itu memasuki kamar tersebut dan mendoakan agar anaknya itu mendapatkan istirahat malam yang nyenyak dan damai di atas tempat tidur yang empuk. MC berbaring di bawah selimut hangat dan mengucapkan selamat malam kepada pria itu, mempertahankan akting kepatuhannya hingga detik terakhir dengan raut wajah yang penuh renungan dan kesedihan. Di bawah cahaya terang bulan purnama, pria itu diam-diam menyesali ketidakmampuannya melindungi orang yang dicintainya di masa lalu. Dia dengan lembut membelai rambut pemuda yang sedang tertidur, merasa pemuda itu masih terlalu muda untuk memahami seluruh kebenaran yang sesungguhnya. Komandan berjanji akan mengungkapkan semua rahasianya di masa depan, asalkan pemuda itu melakukan hal yang sama untuknya. Begitu pria itu pergi, MC membuka matanya dalam cahaya redup, dalam hati meyakinkan diri bahwa dia akan menepati janjinya. MC menyimpulkan bahwa kemajuan yang dicapai malam itu lebih dari memuaskan, dan bahwa dia telah mendapatkan semua yang dia butuhkan untuk saat ini. Dia berbalik ke samping di tempat tidur yang nyaman, bersiap untuk akhirnya beristirahat setelah hari yang panjang dan melelahkan itu. MC teringat komandan yang bersikeras dipanggil ayah dan menunjukkan senyuman kemenangan kecil di wajahnya. MC menyandarkan kepalanya di bantal. Dia merasa puas melihat betapa trik memanggilnya ayah itu benar-benar berhasil dengan sempurna. Dia tahu dia akan perlu menggunakan pengaruh kuat ini di masa depan ketika dia membutuhkan pemimpin berpengalaman itu untuk mengelola tempat penampungannya.
Tiba-tiba, jendela sistem yang bercahaya muncul melayang di udara, memberitahu bahwa ruang obrolan global akhirnya telah diaktifkan. Dia segera duduk tegak di tempat tidur, terkejut menyadari bahwa pemain kedua berhasil membuka sistemnya sendiri dalam permainan. Dia memutuskan untuk menyelidiki apakah item meteoroid memang merupakan syarat wajib yang diperlukan untuk melakukan pembukaan tersebut. MC mengulurkan jari telunjuknya dan menekan dengan mantap tombol virtual biru untuk masuk ke ruang obrolan bersama yang lain. Sebuah notifikasi biru secara resmi mengumumkan kepada semua anggota bahwa si Dopamine Addict legendaris baru saja bergabung dengan grup. Pemuda itu terkejut melihat bahwa pengguna kedua yang masuk ke ruang obrolan rahasia itu menggunakan nama Sandy T. Bastard. Dia ingat bahwa saingannya berada di zona pisau dan bahwa item-item di sana sangat penting untuk strategi pemusnahan total yang berbahaya. Zona Knife yang menakutkan itu dikenal sebagai sarang pembunuhan brutal yang mengerikan, tempat orang-orang lemah diburu tanpa ampun. Karena itu, satu-satunya cara untuk membersihkan area tersebut adalah dengan melakukan pembantaian total, memusnahkan setiap penghuni setempat. Meskipun tampak seperti misi yang sama sekali mustahil untuk diselesaikan, MC tahu betul bahwa ada metode rahasia. Triknya melibatkan penggunaan belati meteorit dari zona tersebut yang memberikan kekuatan cukup untuk mengalahkan musuh dengan satu tebasan. MC ingat bahwa meski memiliki senjata itu, dia hanya berhasil melewati tahap sulit itu. Setelah mengalami game over berkali-kali di masa lalu, dia terkejut menyadari bahwa saingannya tidak hanya selamat dari neraka itu, tetapi juga berhasil membuka sistem obrolan. MC tersenyum tipis penuh rasa penasaran, menyadari bahwa segalanya mulai menjadi sangat seru. Si bajingan saingan itu mengirim pesan yang mempertanyakan identitasnya dan menyimpulkan bahwa dia jelas bukan orang biasa. Pemuda itu bertanya-tanya apakah saingannya berhasil membuka sistem tersebut dengan mengumpulkan item meteorit dan sejauh mana kemajuannya dalam permainan. Dia memastikan bahwa dia memang benar-benar Dopamine Addict sejati. Sambil berusaha tetap tenang untuk merencanakan langkah selanjutnya, pemuda itu terkejut menerima pesan kasar dari saingannya yang berjanji akan menemukannya dan menghabisinya dalam permainan. Sinar matahari menyinari lembut atap-atap benteng militer yang besar dan tertutup salju di bawah langit biru yang cerah. Seorang prajurit membuka pintu kamar tidur dengan hormat memberitahu bahwa tuan muda harus segera bangun karena direktur ingin menemuinya secepatnya. MC memandangi pemandangan indah yang cerah melalui jendela besar kamar tamu sambil bersiap-siap untuk pertemuan tersebut. Dia bertanya-tanya kemana dia harus pergi selanjutnya untuk melanjutkan rencana rahasianya demi naik pangkat di pangkalan tersebut. MC teringat bahwa semalam dia terus berusaha sekuat tenaga menenangkan amarah lawannya melalui obrolan dalam game. Dia mengakui keahlian bertarung lawannya yang luar biasa dan memutuskan untuk mengirimkan tips penting mengenai mekanisme penyembuhan guna membantunya. MC menyadari bahwa kebencian lawannya terhadapnya begitu mendalam dan bahwa sang pejuang bersikeras pada janjinya untuk menghabisinya apapun yang terjadi. MC menyimpulkan bahwa keinginan untuk menjatuhkannya lah yang membuat saingannya tetap hidup dan fokus bertahan dari bahaya zona ekstrim tersebut. MC ingat bahwa dia telah mengonfirmasi identitasnya di obrolan, tetap tenang di hadapan ancaman pembasmian dari saingannya. Lawannya mengirim pesan ancaman langsung yang mengatakan akan mencarinya untuk menghabisinya, membuat pemuda itu cukup penasaran. Arsitektur batu yang indah dan megah dari pangkalan militer itu berkilau di bawah sinar matahari musim dingin yang lemah menyinari seluruh wilayah. Pemuda itu berjalan dengan tegas menyusuri lorong panjang dan elegan di dalam mansion menuju kantor, tempat direktur menunggunya dengan penuh antusiasme. Dia mengamati detail dekoratif mewah pada dinding kayu yang dipoles. Saat mendekati pintu masuk yang megah, pemuda itu bertemu dengan direktur Muro Pendleton yang berkomentar sinis tentang kehadiran pewaris lain di sana. MC mengamati postur kaku asisten pribadi sang pemimpin, menyadari bahwa dia adalah sosok yang sangat berpengaruh di tempat itu. Pemuda itu teringat bahwa dalam permainan aslinya, dia pernah meracuni direktur yang mencurigakan ini untuk mempermudah penyelesaian misi. Direktur itu menatapnya dari atas dan dengan dingin memperingatkan bahwa pemuda itu harus menunjukkan rasa hormat yang mutlak.
Meskipun dia adalah pewarisnya, pria itu mengingatkannya bahwa istri sang pemimpin tersebut adalah seorang wanita bangsawan yang berbeda dan berkata dengan nada menghina bahwa pemuda itu hanyalah anak haram. MC menyadari bahwa kepribadian arogan direktur itu identik dengan yang ada di game, tetapi dia berencana untuk membiarkannya tetap hidup kali ini dalam permainan. Dia ingat bahwa Nyonya Salt adalah seorang yatim piatu dan prajurit berbakat luar biasa yang sangat berbakat yang meraih jabatannya semata-mata berkat prestasi militernya. Di balik penampilannya yang dingin, sang direktur menyimpan keinginan rahasia untuk membangun keluarga yang penuh kasih dan kompak di masa depan. Semua rasa haus akan kasih sayang ini berasal dari masa lalunya yang traumatis dan sepi di garis depan. Tempat dia tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Segalanya berubah di masa lalu ketika seorang wanita muda dan cantik berambut pirang muncul secara ajaib di hadapannya. Wanita mulia itu adalah Dapin Godman dan dia dengan ramah mengelurkan tangannya menawarkan bantuan kepada prajurit muda yang terluka di pangkalan itu. Pemuda itu benar-benar terpesona oleh sikap kasih sayang yang tulus itu dan menyimpan gambaran indah itu di dalam hatinya. Dia meyakini detak jantungnya yang berdebar kencang hanyalah karena rasa hormat terhadap posisi politik penting keluarganya. Dia menganggap perasaan romantisnya terhadap Putri Mantan Jenderal itu hanyalah mimpi konyol yang mustahil terwujud. Demi menekan gairah terlarang tersebut, pemuda itu membenamkan diri sepenuhnya dalam tugas dan misi militernya di pangkalan. Tujuan hidupnya menjadi pelindung tempat di mana sang wanita tinggal sambil menyimpan perasaannya dalam-dalam di dalam jiwanya. Namun keinginannya terpecah ketika seorang pejuang ambisius baru tiba-tiba muncul dalam kehidupan wanita bangsawan itu. Prajurit bernama Hayden akhirnya menikahi Daphne dan dengan penuh kemenangan mewarisi posisi komandan pangkalan yang didambakan. Namun, setelah menjadi asisten pribadi sang pemimpin, Mao yang curiga akhirnya menemukan seluruh kebenaran pahit di baliknya. Dia mengetahui bahwa persatuan suci ini tak lebih dari pernikahan politik yang dingin dan semata-mata demi kepentingan tanpa cinta sama sekali. Asisten itu sangat marah atas sikap dingin sang pemimpin dan memutuskan untuk menghadapinya secara langsung di kantornya. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan ikut campur jika wanita bangsawan itu bahagia. Namun menuduh komandan itu tidak benar-benar mencintainya. Dia menuntut agar pernikahan itu segera dibatalkan dengan alasan bahwa Dapin layak hidup dengan bermartabat dan penuh kasih sayang. Komandan itu mendengarkan ledakan emosi bawahannya dengan wajah serius sambil mempertahankan sikap tenang selama perdebatan. Dia berterima kasih atas pujian profesional tersebut, tetapi dengan cerdik menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak biasa meneniat sebenarnya di balik permintaan itu. Pemimpin itu merasa aneh bahwa seorang prajurit berbakat seperti itu lebih memilih untuk fokus pada perpisahan Dapin daripada mengupayakan promosinya sendiri. Dia mengklaim bahwa begitu dia menemukan pewarisnya dan menyerahkan jabatannya, istrinya akhirnya akan terbebas dari semua itu. Direktur terkejut mendengar hal ini dan komandan memutuskan untuk mengajukan pertanyaan langsung guna mengklarifikasi perasaannya. MC mengalihkan perhatiannya kembali ke pria itu dan memutuskan untuk dengan berani melanjutkan alur pemikirannya sendiri. Pria itu ingin tahu apakah asisten tersebut benar-benar mencintai Dapin Godman, dan pertanyaan langsung itu membuat direktur sangat terguncang. Pria itu tergagap, terkejut oleh pertanyaan mendadak itu, menyadari bahwa tuan muda telah mengungkap rahasia cintanya yang terbesar. MC dengan tenang menjelaskan bahwa dia memahami perasaannya dengan sempurna dan tahu pentingnya aliansi di sana. Dia dengan tulus mengungkapkan bahwa dia pun telah mengharapkan keluarga sejati sepanjang hidupnya di dunia yang dingin dan penuh permusuhan itu. MC memutuskan untuk mengubah taktik permainannya kali ini. Diam-diam merencanakan untuk membawa Muro yang setia dan kompeten ke pihaknya. Setelah percakapan itu, pria itu mulai bertanya-tanya apakah dia tidak sedikit berlebihan dalam menunjukkan simpati untuk mempengaruhi bawahannya. Namun reaksi sang direktur sangat positif dan dia meminta maaf dengan hormat, membuat tuan muda merasa lebih lega di dalam ruangan itu. Pada saat yang persis itu,
jendela sistem bercahaya baru muncul melayang di udara, langsung menarik perhatian pemuda itu. Sebuah pesan notifikasi obrolan penting dikirim ke kotak masuknya, mengungkapkan pembaruan besar yang sudah dia bayangkan, bahwa para penyintas lain akan segera membuka obrolan tersebut. Namun dia terkejut melihat begitu banyak orang masuk secara bersamaan. Tiba-tiba, pengguna yang ditakuti, Home Protector, memasuki ruangan obrolan dengan penuh keputusasaan, menuntut jawaban segera. MC menunjukkan senyuman kemenangan saat melihat dalang utama di balik peristiwa isekai masal ini memasuki obrolan. Pendatang baru itu mengenali nama panggilan terkenal, Dopamine Addict, di daftar anggota aktif dan bertanya apakah dia juga terseret. Di sisi lain, para pengguna lain mulai heboh di ruang virtual tersebut, merayakan kehadiran sang kreator legendaris dan membicarakan bagaimana mereka dibawa ke sini. Pelakunya dengan polos mengakui bahwa semua orang pergi ke toko misterius itu setelah melihat alamat yang dibocorkan di internet. Pria naib itu dengan gembira merayakan reuni virtual tersebut, meskipun MC menganggap dirinya sebagai orang bodoh yang sama sekali tidak mengerti apa-apa. Dia ingat bahwa ketika kiamat kedua benar-benar dimulai, wilayah-wilayah yang lebih mudah akan dihancurkan tanpa ampun. Karena aturan ini, para penyintas dari zona tingkat rendah akan terpaksa segera berpindah ke wilayah-wilayah yang sulit. Kebanyakan pemula mencoba bersembunyi di daerah-daerah sepi pada awalnya, yang justru membawa mereka langsung ke jalan kehancuran. MC mengirim pesan yang mengungkapkan bahwa dia berada di zona Coca-Cola dan menuntut untuk mengetahui lokasi terkini setiap anggota di sana. Pemain bernama Gad segera merespon dengan riang, menyatakan bahwa dia memulai permainnya tepat di zona cinta. Pengguna dengan nama kode Jab kemudian mengungkapkan bahwa dia memulai perjalanan bertahan hidupnya terkurung di zona bir. Pemain lain mengungkapkan zona mereka, dan pengguna bernama Janki menghibur semua orang dengan mengaku bahwa dia berada di zona kokain yang menakutkan. MC memberitahu semua orang bahwa zona Tabastar adalah zona kenaip yang menakutkan, dan anggota lain mengirimkan ucapan bela-sungkawa yang penuh ketakutan. Pelindung rumah yang menyebalkan itu mengungkapkan bahwa dia berada di zona rokok, dan sang MC menyimpulkan bahwa dia memang mendarat di wilayah yang sangat mudah. MC tersenyum sinis, berpikir dalam hati bahwa orang yang harus disalahkan atas segalanya tidak bisa dieliminasi karena dia harus ditangkap hidup-hidup di dunia nyata, meskipun menganggapnya sebagai orang bodoh yang sama sekali tidak tahu apa-apa. MC mengakui bahwa di lubuk hatinya dia menyukai sikap santainya. Tiba-tiba, pengguna yang mencurigakan bernama Dentis mulai menanyai kelompok itu, menuntut penjelasan mengapa sang rival tidak angkat bicara di sana. Dentis menolak mengungkapkan zona tempatnya berada saat ini, dan MC menyadari bahwa pemain mencurigakan itu bertindak di bawah tekanan yang sangat besar. Dewa pemain membela reputasi MC, mengingatkan semua orang akan gelar legendarisnya sebagai penguasa zona, dan menyebut Dentis sebagai pemula. Dia berpendapat bahwa mengungkapkan zona tersebut tidak akan menjadi masalah untuk saat ini, dan merasa aneh melihat sikap defensif berlebihan para anggota. Pengguna itu secara mengejutkan mengungkapkan bahwa dia belum pernah mendengar tentang zona aman, dan mengakui bahwa dia sebenarnya hanyalah seorang dokter gigi miskin dari kampung halamannya. Pria itu ingat ada klinik gigi tepat di sebelah pasar aneh itu, dan menyimpulkan bahwa pria malang itu diseret ke sana tanpa alasan. Dengan informasi ini, MC menyimpulkan bahwa dokter gigi pemula yang malang itu pasti mendarat di zona permen yang ramah dan manis. Dia menghela napas lega, mengetahui bahwa pemula itu terlindungi di zona awal yang mudah dan damai. MC berterima kasih kepada kelompok tersebut atas jawaban mereka, dan mengatakan dia ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir yang sangat penting kepada mereka semua. Pria itu secara terbuka bertanya, apakah ada anggota kelompok lain yang juga memiliki barang legendaris yang terbuat dari pecahan meteorit? Dewa pemain mengungkapkan bahwa dia memiliki anting-anting meteorit langka, sementara pengguna Home Protector mengatakan dia memiliki pistol khusus. Pemain yang mungkin mengesankan itu menyatakan bahwa sumber tenaga untuk kapal selam perangnya terbuat dari meteorit. Pria itu mulai merendungkan apa hubungan tersembunyi yang sebenarnya antara ring Moonstone yang indah itu dengan dimulainya kiamat.
dia perlu memastikan apakah prajurit yang telah meninggal itu benar-benar memiliki kekuatan penyembuhan atau apakah seluruh kisah ini menyembunyikan sesuatu yang lebih buruk. Dia menyatakan bahwa dia tidak memiliki benda apapun dan MC terkejut menyadari bahwa aturan tersembunyi mungkin berbeda. MC memahami bahwa hanya dengan menyentuh atau berada di dekat puing-puing luar angkasa saja sudah cukup untuk membuka layar. MC memutuskan untuk mengajukan pertanyaan baru yang krusial. Ingin tahu apakah ada di antara mereka yang sudah pernah bertemu dengan pemain sungguhan lainnya. Para anggota memberikan jawaban yang beragam mengenai bertahan hidup. Sementara pengguna dengan nama God membual bahwa semua orang di sana melayaninya. Pria itu menyadari bahwa meskipun ada pemain aktif lain di area tertentu, hanya satu orang dari setiap kelompok yang berhasil membuka sistem tersebut. Dengan informasi krusial ini, MC menyimpulkan pasti ada syarat tersembunyi lain untuk membuka sistem selain sekedar sentuhan. MC bertanya-tanya mengapa zona unicorn yang misterius itu adalah satu-satunya yang belum membuka sistem obrolan. Dia merebahkan diri dengan lelah di tempat tidur, menyadari bahwa dengan begitu banyak hal baru yang harus diselidiki, dia pasti tidak akan bisa tidur hari ini. Pemuda itu berencana mengumpulkan sekutunya di pangkalan militer sehingga lebih mudah mengendalikan kelompok pemain dunia nyata tersebut. Dia tahu kerjasama ini akan sempurna untuk menjamin kesuksesan mutlak dari strategi bertahan hidupnya. Seorang jenderal dari faksi sekutu Dapin dengan serius bertanya apakah mereka benar-benar berhasil menemukan pewaris yang sah hilang. Para perwira senior lainnya yang setia kepada komandan membela kehormatan Lunamun menyebut prajurit yang telah meninggal itu sebagai pahlawan besar. Perdebatan mulai memanas di aula besar dengan hujatan yang ditunjukkan pada perilaku almarhum petugas medis di masa lalu. Salah satu perwira kami dengan keras membanting kepalan tangannya ke atas meja kayu. Kesal dengan tuduhan pengecut tersebut, pemimpin militer Anton memerintahkan semua orang untuk diam, menegur mereka yang hadir karena berteriak di hadapan komandan agung. Konselor itu membuat isyarat tangan dengan tenang dan menyatakan bahwa dia juga penasaran untuk mengetahui seluruh kebenaran tentang pemuda itu. Dia ingin tahu apakah Komandan Hayden benar-benar menganggap almarhumah ibu pemuda itu sebagai seorang desertir tentara yang pengecut atau tidak. Komandan Hayden menatap hadirin dengan raut wajah serius, menyadari bahwa jawabannya akan menentukan masa depan politik pangkalan tersebut. Dengan tenang dia menyatakan bahwa pewarisnya yang hilang itulah yang akan bertanggung jawab menjawab pertanyaan rumit tersebut. Para penjaga membuka pintu aula besar, mengumumkan bahwa pewaris muda itu akhirnya siap diperkenalkan kepada semua orang. MC memasuki ruangan dalam keheningan mutlak, langsung mengaktifkan kemampuan istimewanya pada mereka yang hadir. Hayden secara resmi memperkenalkannya sebagai putra sahnya Hatom, membuat para hadirin terkejut dengan pengumuman tersebut. MC menghadapi tatapan curiga para perwira, menyadari bahwa permusuhan di sana jauh lebih parah daripada yang dia bayangkan. Dia melangkah dengan mantap dan anggun melintasi aula, membuat semua orang terkesan dengan ketenangan dan sikapnya yang luar biasa sebagai seorang pewaris. Pemuda itu memahami bahwa dia sedang berhadapan dengan dewan elit pangkalan tersebut dan bahwa setiap orang di sana memegang kekuasaan militer yang besar. Dia menganalisis perpecahan politik internal, menyadari bahwa setengah dari dewan mendukung Dapin dan setengah lainnya pernah bertugas bersama Lunamun. MC memahami bahwa jika dia menerima kebohongan tentang pengkhianatan ibunya, dia akan kehilangan seluruh dukungan politik dari sayap penting Hayden. Di sisi lain, jika dia menyatakan bahwa ibunya adalah pahlawan perang, paksi-paksi berpengaruh lainnya akan menolak untuk mengikutinya. MC sangat menyadari bahwa perdebatan sesungguhnya di dewan itu bukanlah tentang almarhumah ibunya, melainkan semata-mata tentang kekuasaan. Pemuda itu dengan berani menyatakan bahwa satu-satunya fakta yang benar-benar penting di sini adalah bahwa komandan militer yang berkuasa itu adalah ayahnya sendiri. Jenderal dari faksi lawan menjadi sangat marah setelah mendengar jawaban berani dari anak berusia 10 tahun itu. Dia berdiri dengan geram, berteriak keras tentang bagaimana seorang anak haram yang asal-usulnya sama sekali tidak diketahui berani berbicara kepada mereka seperti itu. Pria itu kehilangan kendali dan dengan penuh kebencian memerintahkan para penjaga bersenjata di aula untuk menangkap MC di tempat itu juga. Sebelum siapapun sempat bergerak, sebuah tembakan terdengar dan jenderal itu terjatuh terluka memegangi dadanya. Hal itu mengejutkan semua orang. Direktur Matt muncul dengan pistol yang masih mengumpulkan asap
asap di tangannya dan dengan hormat menanyakan apakah tuan muda baik-baik saja. MC hanya mengamati adegan itu dengan dingin, sementara komandan menatapnya dengan tatapan serius yang menunjukkan persetujuan. Pemuda itu memeriksa noda di gatelonya sambil berkomentar dengan tenang bahwa seragam indah yang diterimanya akhirnya menjadi kotor. Direktur yang setia itu menyimpan senjatanya, mempertahankan ekspresi tegas dan teguh setelah menyingkirkan jenderal pemberontak tersebut. Akibat insiden bersenjata yang mengerikan itu, rapat resmi para jenderal pangkalan pun berakhir dengan terburu-buru. Komandan diam-diam mengamati detail-detail di aula, sementara jenazah pemberontak dibawa keluar dari sana oleh para penjaga. Mal terkesan melihat bahwa pewaris muda itu tidak menunjukkan reaksi ketakutan sedikit pun saat menghadapi akhir yang kejam. Dia tahu betul bahwa anak itu sangat cerdas, tetapi tidak menyangka dia akan menunjukkan keberanian dan ketegasan sebesar itu. Pemimpin itu bertanya kepada asisten pribadinya apa pendapatnya mengenai perilaku pemuda itu selama beberapa hari terakhir pelatihan. Direktur itu dengan hormat mengakui bahwa dia tahu pemuda itu istimewa, tetapi menyatakan bahwa tuan muda itu melampaui semua ekspektasi. Adegan tersebut memperlihatkan papan dinding besar yang dipenuhi berbagai peta, catatan, dan foto intelijen militer mengenai faksi lokal. Dia memuji kemampuan pemuda itu dalam menguasai etiket militer, menghafal sejarah keluarga, dan menganalisis strategi. Direktur itu dengan mengejutkan menyatakan bahwa fokus dan kemampuan menghafalnya sungguh luar biasa untuk anak berusia 10 tahun. Namun asisten militer itu mengungkapkan dengan penuh kegaguman bahwa hal yang paling mengejutkannya adalah ketepatan tembakannya yang sempurna. Penembak berpengalaman itu mengaku telah menyaksikan uji coba tersebut dengan mata kepalanya sendiri dan tetap merasa hasilnya sulit dipercaya. Direktur itu menyatakan bahwa postur, pernapasan, dan ketenangan sang tuan muda identik dengan penembak jitu elit yang sudah berpengalaman. Anak itu hanya tersenyum sinis, bertanya apakah tembakannya tepat sasaran, dan berpura-pura polos dengan mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya dia menggunakan senjata. Sebenarnya, riwayat militernya sebagai veteran Korea dan gelar penembak ajaibnya menjamin ketepatan bidik yang sempurna itu. Dia tahu bahwa dengan sistem bantuan bidik biru, siapapun bisa mengenai sasaran yang diam. Namun sang direktur melihat sesuatu yang lebih dari itu. Miro dengan tulus mengatakan bahwa bakat anak itu dalam menggunakan senjata api hanya bisa digambarkan sebagai anugerah ilahi yang alami. Dia menjelaskan bahwa bidikan yang tepat sangat penting untuk mempertahankan markas karena makhluk-makhluk itu hanya akan tumbang jika inti tubuhnya terkena serangan. Adegan tersebut memperlihatkan seekor serigala mutan raksasa yang menakutkan dengan mata biru bercahaya mengaum mengerikan di tengah badai salju. Nyonya dengan hormat menyatakan bahwa tuan muda itu benar-benar sangat penting untuk memenangkan perang penaklukan. Namun sang direktur segera menyesali keputusannya membicarakan masalah perang yang begitu rumit dan penuh kekerasan dengan seorang anak berusia 10 tahun. Komandan itu mendengarkan semuanya dengan seksama dan hanya menjawab dengan beberapa kata dalam keheningan sambil mempertahankan ekspresi yang penuh renungan. Pemimpin militer berpengalaman itu membalikkan punggungnya dan dalam hati setuju dengan pengamatan serta kesimpulan para asistennya. Pria itu merenung dengan penuh emosi bahwa pemuda itu benar-benar mirip dengan almarhumah Lunamun yang dicintainya dalam segala hal. Salju terus turun dengan lembut di atas halaman tengah dan barak-barak batu pangkalan militer besar di wilayah itu. Di jalan-jalan benteng, beberapa tentara mulai menyebarkan rumor tentang pembantaian mengerikan yang terjadi di ruang rapat. Para penjaga membicarakan dengan terkejut bagaimana direktur menembak seorang jenderal dan bertanya-tanya apakah dia tidak akan menghadapi hukuman berat. Namun seorang tentara lain menjelaskan bahwa pemberontakanlah yang lebih dulu tidak menghormati pewarisah sehingga mengubah seluruh sudut pandang kasus tersebut. Penjaga itu melanjutkan rumor tersebut, menyatakan bahwa reaksi Hatam terhadap semua kekerasan itu sungguh tak terbayangkan. Dia secara mengejutkan mengungkapkan bahwa bocah itu menyaksikan akhir yang penuh kekerasan dan hanya khawatir meminta maaf karena bajunya kotor. Beberapa menuduhnya sebagai psikopat sejati, sementara yang lain menyebutkan bahwa bocah itu berencana makan siang bersama para rekrutan setiap bulan. Mirso memberitahu tuan muda itu bahwa rumor aneh mengenai kewarasannya ini menyebar dengan cepat di seluruh pangkalan. Direktur itu dengan hormat memanggilnya Tuan Hantum, sementara pemuda itu mendengarkan dengan tenang, memandangi pemandangan di luar jendela. Anak laki-laki itu tersenyum tipis
berkomentar bahwa mendengar gosip seperti itu benar-benar membuatnya terdengar seperti psikopat yang sangat berbahaya. Dia bercanda bahwa direktur yang tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak tanpa alasan di tengah rapat jelas jauh lebih aneh daripada dirinya. Pemuda itu melangkah dengan mantap melintasi kantor dan memutuskan untuk mengalihkan topik pembicaraan guna mengajukan pertanyaan penting baru kepada sekutunya. Dia secara terbuka menanyakan alasan sebenarnya yang mendorong direktur menembak jenderal pemberontak pada rapat sebelumnya. Pemuda cerdas itu menatap mata temannya langsung dan bertanya secara belak-belakan apakah pria itu tidak merencanakan pembunuhan itu dengan sengaja. Direktur Mirso mempertahankan postur tegap menghadapi tuduhan langsung itu, tetapi keringat tipis di wajahnya mengkhianati ketegangannya. Prajurit berpengalaman itu dengan tenang menyesuaikan kacamatanya dan berusaha menyembunyikan reaksinya sambil mengklaim bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. MC menyunggingkan senyuman tipis, berkomentar dengan sangat dingin bahwa penjelasannya sebenarnya cukup sederhana. Dia menjelaskan bahwa Komandan Hayden sendiri pasti ingin secara pribadi menyingkirkan siapapun yang menyinggung Lunamun. Namun, sebagai panglima tertinggi di seluruh wilayah itu, dia tak mungkin dengan mudah memihak dalam perselisihan tersebut. Namun dengan kemunculan tak terduga dari anak haram yang diduga itu, pemimpin militer tersebut akhirnya mendapatkan motif sempurna yang dia butuhkan. Kemarahan komandan itu menjadi aturan yang jelas yang menyatakan bahwa siapapun yang menghina pewarisnya akan membayar mahal. Pria itu membuktikan melalui tindakan kekerasan bahwa dia memang tidak akan menerima bentuk penghinaan apapun terhadap pria yang baru saja tiba di pangkalan itu. MC menyimpulkan bahwa pemimpin tersebut telah membuat kesepakatan sebelumnya dengan direktur yang mengizinkan penangkapan siapapun yang menyinggung perasaannya. Dia menambahkan bahwa keributan akibat penembakan itu sangat efektif untuk mengaburkan gosip awal mengenai statusnya sebagai anak haram. Direktur menyebutnya teori yang brilian, namun mengingatkan bahwa dia berasal dari faksi saingan Dapin dan mempertanyakan kepercayaannya. MC tertawa setuju sambil berkata bahwa karena dia adalah putra sah Lunamun, dia jelas dianggap sebagai saingan utama bagi mereka. Namun pria itu mengingat janji rahasianya untuk mengambil alih posisi penerus dan membebaskan kekasih sang direktur sekali dan untuk selamanya. Seluruh tujuan politiknya bermuara pada upaya untuk mewarisi kendali penuh atas pasukan pada saat yang tepat dalam permainan panjang tersebut, dan dengan demikian secara gemilang memastikan kebebasan dan kebahagiaan yang begitu dalam diimpikan oleh Dapin Godman yang mulia di dalam rumah besar itu. Pria itu dengan sangat dingin menyatakan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar dia percayai adalah pengabdian buta dan abadi sang direktur kepadanya. Direktur terkejut dan mengakui bahwa bocah itu memiliki naluri politik yang luar biasa untuk usianya. Dia mengalihkan pembicaraan, mengomentari jamuan makan bulanan untuk anak-anak yatim piatu, dan bercanda saat melihat tuan muda itu menjadi gugup karena pujian tersebut. MC menegaskan bahwa dia akan segera menyelenggarakan pesta tersebut dan terkejut melihat minat Mirso yang tiba-tiba terhadap rencananya. MC memperhatikan bahwa direktur kini jauh lebih patuh dan mengungkapkan niatnya untuk memasak hidangan pesta itu sendiri. Direktur memuji ide brilian tersebut, menyadari bahwa makanan lezat memang merupakan cara klasik untuk memenangkan hati orang. MC tahu bahwa kepemimpinan sejati menuntut rasa hormat dan bahwa dia perlu benar-benar menenangkan loyalitas anak-anak yatim piatu lainnya. Dengan strategi ini dalam benak, tuan muda bersiap untuk segera resmi memulai rencananya guna memenangkan loyalitas mereka. Dia ingat bahwa komandan ingin menyingkirkan siapapun yang menyinggung Lunamun dan bahwa dia menggunakan sang pewaris sebagai dali. Asisten militer yang setia itu mendengarkan penjelasan pemuda itu dalam keheningan mutlak dan bersiap memberikan dukungannya dalam hal apapun yang dibutuhkan. Direktur bertanya bagaimana dia bisa membantu di dapur, tetapi MC mengejutkan semua orang dengan memilih rute berburu yang berbahaya. Prajurit berpengalaman itu terdiam seketika mendengar jawaban yang begitu berani dan berbahaya dari seorang anak kecil. MC hanya mempertahankan ekspresi tenang sambil menunjukkan senyuman tipis dan penuh keyakinan melihat keterkejutannya. Dia mengulangi perintahnya dengan tegas dan memperingatkan dengan tatapan fokus bahwa langkah pertama mereka adalah memulai kegiatan berburu. Hayden bersiap untuk memulai misi berburu berbahaya di tengah salju. Mereka melaju melintasi hutan beku, sementara Berso mengeluh tentang bahaya ekstrim berjalan di sana. Teman berkacamata itu bertanya
bertanya apakah dia benar-benar berniat meninggalkan zona aman hanya dengan senjatanya di tangannya. Hayden menyuruhnya tenang dan mengatakan ini hanyalah perburuan sederhana, namun teman berkacamata itu tetap sangat cemas. Birso mengakui dia hanya khawatir akan keselamatannya, membuat pemuda itu terkejut dengan kasih sayang semacam itu. Dia menjelaskan bahwa komandan akan membunuh siapapun jika pewarisnya sendiri mengalami goresan sekecil apapun selama perburuan. Bahkan di hadapan peringatan bahaya tersebut, MC tetap fokus untuk melanjutkan rencananya yang berani. Hayden menjelaskan bahwa dia ingin berburu bahan-bahan untuk pesta itu sendiri guna menunjukkan bahwa semuanya dilakukan dengan dedikasi penuh. Temannya sepenuhnya setuju dengan niat pemuda itu, namun tetap menunjukkan kekhawatiran atas kurangnya pengalaman MC. Teman yang kesal itu mengeluh bahwa dia belum pernah melihat pemuda itu menembak dan takut akan menanggung semua kesalahan jika keadaan menjadi sangat buruk. Pemuda itu dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah putra sang komandan dan berburu monster bukanlah masalah besar baginya. Dia mengatakan telah mengalahkan monster bahkan tanpa senjata dan dengan nada sarkastis menyarankan temannya untuk bersembunyi di belakangnya. MC tahu berburu sendirian akan lebih mudah, tetapi dia membuat temannya yang pemurung itu karena dia membutuhkan saksi untuk masa depan. Birsu tiba-tiba melihat target di salju, sementara sang tuan muda berencana menggunakan kesaksiannya untuk membuktikan kemampuannya. Anak itu melihat seekor kelinci imut dengan tanduk rusak, ideal untuk menjadi hasil buruan pertama dalam perburuan sederhana itu. Di hadapan temannya yang berkacamata, sang tuan muda memperingatkan bahwa kelinci kecil imut ini bukanlah target aslinya. Tanpa ragu, MC memotong tangannya sendiri dengan pisau tajam, membuat temannya panik total. Dia meminta keheningan agar tidak menakuti monster-monster itu saat dia berjalan, meninggalkan jejak cairan merah di atas salju yang masih segar. MC menyadari taktik berbahayanya berhasil dan mengumumkan bahwa makhluk itu akhirnya mendekat. Sebuah kuku besar dan berat muncul, menghancurkan salju yang lembut, menandakan kedatangan seekor binatang raksasa di dekatnya. Teman berkacamata itu berteriak ketakutan saat melihat seekor babi hipo raksasa muncul dengan ganas di tengah badai salju. Birso dengan panik memperingatkan bahwa makhluk berbahaya ini jarang muncul di dekat manusia, tetapi bocah itu menyuruhnya tenang. Pemuda itu tahu bahwa binatang ini biasanya hanya memburu makhluk yang lebih kecil dan hampir tidak pernah menyerang makhluk yang lebih kuat darinya. Monster raksasa itu mengeluarkan raungan melengking dan penuh amarah, menakuti makhluk-makhluk kecil yang hidup di hutan itu. Birso menyadari bahwa itu adalah perangkap darah untuk memancing binatang buas tersebut, tetapi mempertanyakan apakah perangkap biasa tidak akan lebih aman di sana. MC menjelaskan bahwa indera penciuman binatang buas itu sangat tajam dan bahwa aroma tembakan kelinci akan berfungsi untuk menakut-nakuti binatang itu agar menjauh dari tempat tersebut. Dengan tegas, dia memerintahkan temannya yang berkacamata itu untuk mundur, sementara dia mengarahkan senapan serbu ke arah ancaman tersebut. Keterampilan kuat sang penembak kiamat diaktifkan oleh sistem, sementara pria yang terluka itu memancing binatang buas tersebut. Monster yang marah itu menyerang dengan kekuatan penuh ke arah MC yang dengan sabar menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangan balik. Sebuah kristal yang berkilauan terang menonjol di tengah dahi makhluk itu, menandakan titik lemah yang ideal untuk ditembak. Pemuda itu membidik dengan presisi mutlak tepat ke inti bercahaya binatang itu sambil bersiap menarik pelatuk. Suara tembakan yang memekakan telinga bergema di seluruh hutan beku, melesat melalui udara dengan kecepatan luar biasa. Rekan berkacamata itu menyaksikan hasil tembakan tersebut dengan keringat membasahi wajahnya. Dia benar-benar terkejut oleh ketepatan tembakan yang luar biasa itu. Dengan ancaman yang telah sepenuhnya dinetralkan, tuan muda itu menurunkan laras senapannya dan menyatakan bahwa pertempuran akhirnya berakhir. Matahari bersinar cerah di atas fasad indah rumah besar pangkalan militer yang megah di hari yang cerah dengan langit biru yang menakjubkan. Sekelompok kadet muda berseragam putih menatap meja dengan tatapan takjub dan mulut ternganga karena terkejut. Piring-piring lezat berisi daging babi panggang dan daun selada segar menghiasi meja pesta di luar ruangan. MC muncul dengan senyuman ramah di wajahnya, menyodorkan piring berisi daging babi panggang dan menyuruh semua orang untuk tidak menahan diri. Para pemuda mulai menikmati hidangan lezat itu, tertawa dan bercakap-cakap dengan riang di sekeliling meja kayu besar. Pemuda berambut pirang
yang mengenakan celemek biru berkomentar dengan nada sarkastis bahwa para pendatang baru itu bahkan belum pernah mencicipi makanan yang sesungguhnya. Pemuda berambut pirang itu terus memanggang daging, sementara MC berkomentar dengan nada ramah bahwa temannya itu masih sama seperti biasanya. Seorang pemuda berambut merah tiba-tiba muncul dan membungkuk dengan sangat berlebihan, membuat pemuda berambut pirang itu terkejut. Pemuda berambut merah itu memperkenalkan dirinya dengan lantang sebagai Taejong dan dengan bersemangat bertanya apakah dia bisa menjadi anggota warriornya. Pemuda berambut pirang itu sangat kesal dengan keberanian mendadak si berambut merah yang tak tahu malu dan mulai berteriak keras di tempat acara. MC ingat bahwa si rambut merah pernah bertugas di militer dan bertanya kepada pemuda berambut pirang itu apakah dia tahu cara menggunakan senjata api sungguhan. Namun Taejong justru memuji temannya, menyebut pemuda berambut pirang itu sebagai jenius alami dan menyebutkan bahwa dia adalah pemain dari dunia itu. Pemuda berambut pirang itu marah besar pada kelalaian pemuda berambut merah itu dan menyuruhnya diam agar rahasia mereka tidak terbongkar ke orang lain. MC meminta kedua teman itu untuk menenangkan diri, menyarankan agar mereka mulai berbagi tips bertahan hidup mulai sekarang. Pemuda berambut merah itu dengan senang hati mengungkapkan bahwa dia bekerja di kediaman komandan dan bahwa para veteran setempat cukup ramah. Tiba-tiba MC bertanya dengan serius apakah temannya yang berambut merah berhasil mendengarkan informasi rahasia apapun di sana. Pemuda berambut merah itu membocorkan rahasia mengejutkan, mengatakan bahwa Jenderal Rado sebenarnya sedang menjalin hubungan gelap. Pemuda berambut pirang dan MC sama sekali tidak terkesan dengan gosip konyol yang baru saja mereka dengar. Selanjutnya, si berambut merah mengalihkan topik dan bertanya apakah mereka menemukan hal penting tentang pertempuran permusuhan. Prajurit berambut pirang itu mengeluh dengan cemas, mengatakan bahwa dia mendengar rumor bahwa dia mungkin akan terseret ke dalam pertempuran berikutnya. MC merenung bahwa bentrokan-bentrokan ini terjadi di musim dingin yang keras dan bahwa mereka masih punya waktu untuk bersiap. Teman berambut emas itu bertanya apa yang telah ditemukan dan MC memutuskan untuk menunjukkan sesuatu yang mengejutkan kepada mereka. Dia mengeluarkan kalung indah dengan liontin berbentuk cincin dan menyuruh keduanya segera menyentuh benda misterius itu. MC melihat bahwa trik membuka kunci itu tidak berhasil pada mereka dan tetap memegang liontin di tangannya, lalu mengungkapkan bahwa dia baru saja membuka sistem tersebut dan menyimpulkan bahwa sebagian besar pemain membutuhkan item tertentu. Pemuda itu menyimpulkan bahwa aturan tersembunyi dalam game hanya mengizinkan satu sistem yang terbuka untuk setiap zona yang ada. Pejuang berseragam putih itu mulai panik, tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak memiliki item apapun. MC dengan tenang menjelaskan bahwa di sana hanya tersedia fungsi melihat, inventaris, dan obrolan. Dia memeriksa layar notifikasi virtualnya dan menyadari bahwa saat ini ada 8 orang yang aktif di ruangan publik. Hal ini menegaskan bahwa ada pemain aktif lainnya di berbagai zona berbeda yang bertahan hidup di dunia yang penuh ancaman itu. Pemuda berambut pirang itu menunjukkan ekspresi serius dan penuh pertimbangan sambil mencoba mencerna pengungkapan sistem yang mengejutkan itu. Dia bertanya apakah si Dopanin adik yang terkenal itu ada di kelompok itu. Sementara MC bertanya-tanya mengapa dia menjadi topik pembicaraan di sana. MC diam-diam berpikir dia hanya akan mengungkapkan identitasnya setelah membuat pria itu berhutang budi besar padanya. Pria berambut pirang itu menyilangkan tangannya dengan curiga, mengingatkan bahwa dia adalah orang pertama yang memperingatkannya dan bahwa dia tidak boleh begitu saja mempercayai orang lain. Si berambut merah bersorak gembira, menyimpulkan bahwa mereka adalah satu-satunya penyintas yang mendarat di zona Coca-Cola. Sambil memegang daging yang juicy dan lezat, si berambut pirang memastikan bahwa mereka memang tampaknya satu-satunya penyintas dari sana. Namun MC tetap diam seribu bahasa, menyadari bahwa semua ini masih hanyalah teorinya sendiri. MC mulai mempertimbangkan kemungkinan fantasi bahwa Luna Moon yang legendaris mungkin juga merupakan pemain sungguhan.